Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di sesi TFH edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Masih bersama Mas Tio Prasetyo, founder KFI, dan juga narasumber malam hari ini, Dr. Dila Sitiamida, spesialis radiologi. Monggo Mas, silakan. Ya. Oh iya. Kali ini aku kerjain PR-ku, Mas. Udah tahu ya. Udah tahu. Oke, malam semua. Udah berapa yang hadir, Mas Budi? 75, Mas. 76 naik. Mantap. Penggemarnya Mbak Dila banyak nih. Banyak yang mau kepoin. Halo Mbak Dila, makasih udah mau berkesempatan hadir jadi narasumber untuk TFH malam ini. Seperti biasa, TFH malam ini kita kerjanya kepoin para nakes. Kita mau tahu gimana pengalaman mereka, awal mereka mulai KF-nya kenal dari mana, awal mulainya alasannya apa, mungkin kalau ada alasannya, kendalanya apa, respon lingkungan, sejawat, dan keluarga bagaimana, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita mau dengar nih ceritanya Mbak Dila. Monggo Mbak, silakan lanjut. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih nih sama Mas Tio. Sebenarnya agak kaget juga waktu di WA sama Mas Tio. Mbak Dila bisa ngisi TFH? Saya kan baru 3 bulan. Ya, tapi ternyata Mas Tio memang lagi nyari newbie gitu. Jadi ya, saya biar menyemangati diri sendiri juga gitu ya. Ya betul. Dan justru yang baru 3 bulan ini kan kita pengen tahu Mbak Dila belajarnya udah sampai mana, apa yang masih ingin diketahui, apa yang kira-kira apa, justru itu malah yang para newbie lain malah masih di fase yang sama. Mungkin kalau yang senior takutnya udah 2-3 tahun udah lupa dulu mereka rasanya jadi newbie kayak apa mungkin. Karena kita pengen tahu nih rasanya jadi newbie gimana, maksudnya apa aja kendalanya apa aja. Jadi kan ya bagaimanapun juga di KF itu sebetulnya ilmunya itu sebetulnya repetisi. Apa yang kita yang sebetulnya dikira aku jelasinnya advance itu sebetulnya sudah pernah dijelasin dulunya. Cuman mungkin ada yang kelewat atau gimana, ya siapa tahu nanti kita bisa mengulang lagi ilmu-ilmu dasar, apa basic yang Mbak Dila mau tahu, akhirnya bisa jadi ilmu buat banyak yang lainnya juga. Oke, silakan Mbak Dila. Iya, saya ada yang mau di-sharing juga ya Mas. Wah, keren nih kalau sharing PPT. Monggo. Oke. Kelihatan Mas ya? Kelihatan. Tinggal di play aja. Ya, di play biar besar. Maaf. Nah ini jadi share 3 bulan ya dengan ketofastosis. Sebelumnya kenalan dulu. Jadi saya Dila, usia saya 39 tahun, anaknya 3. Kebetulan saya berprofesi sebagai dokter spesialis radiologi di 2 kota ya, di Palembang sama di Muara Enim. Muara Enim itu kurang lebih 5 jam dari kota Palembang. Saya sih aslinya Garut, terus kuliah di FKUI di Jakarta 99 sampai 2005. Jadi masih anak buahnya dokter Fitrim gitu. Cuman nggak pernah ketemu waktu saya koas anak dulu. Terus saya ngambil radiologi di Unpad 2012 sampai 2016. Tadi alasannya udah kasih tahu sih, karena saya udah punya anak, jadi untuk nitipin anak ke orang tua lebih dekat di Bandung gitu daripada di Jakarta. Nah, saya tahu KF sebenarnya, jadi sebenarnya yang saya tahu pertama itu ketogenik gitu. Saya tahunya itu tentang KF. Awalnya itu dari kan follower akun Facebooknya Dokter Piprim tuh. Jadi Dokter Piprim itu ada share dia perubahan berat badannya gitu selama 1 tahun, 25 kilo gitu kalau nggak salah. Dia tuh posting juga makanan dia gitu kayak gitu. Ternyata kan diet keto gitu, yang saya tahu pertama tuh diet keto. Jadi saya dapat grup di situ, itu grup ketogenik Indonesia ya waktu itu. Jadi saya di situ, cuman ya saya lihat-lihat aja gitu, oh pola makannya seperti ini gitu kan. Jadi karbo pagi itu makannya pokoknya yang banyakin lemak, protein, terus karbonya sedikit ya kayak gitu ya. Tapi makan 3 kali sehari kan kayak gitu.
Tapi terus saya juga sebenarnya sudah pernah masuk grup di KF Nakes Facebook itu udah lama, tapi nggak pernah lihat postingannya. Cuman saya nggak tahu sih bedanya ketogenik sama ketofastosis itu bedanya apa, kayaknya kirain sama aja gitu kan. Ikut grup itu udah lama, tapi nggak pernah baca gitu postingan di grup sih. Kalau di Facebook saya jarang baca gitu ya. Jadi ya tahu aja gitu ada yang namanya KF sama ketogenik, tapi mana yang ini ya, jadi saya ikutin yang ketogenik gitu kan. Nah pas itu saya 2018 awalnya saya karena udah melahirkan anak ketiga, terus udah menyusui kan, tapi menyusui cuma 6 bulan, jadi saya mulai pengen nurunin berat badan gitu kan. Jadi saya mulai diet ketogenik, tapi cuma 2,5 bulan. Alasannya tidak terus itu karena waktu itu saya makan kue, tergoda oleh kue ulang tahun anak saya gitu. Jadi saya makan kue, kemudian habis makan kue itu saya malah muntah-muntah, mencret gitu kan. Saya kan harus kerja juga keluar kota ya. Tadi kemarin ini bolak-balik itu di jalan itu kalau saya muntah itu ganggu banget. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Nah kebetulan juga saat itu ada masalah di haid juga gitu kan, makanya sudahlah nggak jadi diet ketogenik lagi gitu. Dah, jadi itu udah pernah gitu kan. Tapi abis itu saya nggak baca lagi, saya bablas aja gitu. Diet 2,5 bulan itu berat badan saya sih sempat turun berapa ya, 7 kiloan lebih lah gitu. Jadi 58 gitu saat selesai diet ketogenik. Tapi seiring waktu kan naik lagi tuh, makan udah gerasak-gerusuk lagi gitu. Saya kalau kerja itu biasanya misalkan nggak sempat makan gitu ya, bukan nggak sempat makan, malas makan pagi memang. Jadi kalau misalkan siang saya selesai pemeriksaan pasien gitu, biasanya jam 2 tuh, jadi mulai makan jam 2. Biasanya karena nggak bisa keluar dari rumah sakit itu, saya makan kadang-kadang di kantin itu pesennya makan mie gitu, pesennya makan mie instan gitu. Dan mie instan itu biasanya sambil baca foto gitu kan, karena tumpukan foto suka banyak tuh dulu itu kayak gitu. Jadi kebiasaan saya seperti itu gitu. Nah akhirnya bertambahlah berat badan saya tuh terus sampai akhir tahun 2019 itu saya timbang jadi 68 kilo. Jadi 68 kilo gitu. Nah saat sebelum mulai KF ini saya pernah pakai produk shake gitu kan, udah habis belasan juta. Turun sih berat badan 4 bulan itu 4,5 kilo gitu. Tapi berat di ongkos. Nah kebetulan saat itu saya lagi buka Facebook, ada kan lagi udah mulai masuk pandemi ya, banyakan WFH gitu, seminar onsite tuh gak ada ya, banyakan yang online gitu kan. Jadi saya sudah mengenal nama Zoom gitu. Jadi pas di situ tuh ada postingan di KF Nakes itu kan, ada talk show from home bersama Dr. Fitrim. Yang pertama saya ikutin, tapi jadi saya ikut nyimak aja, saya pengen iseng aja sih karena judulnya itu tentang COVID juga kan, kalau nggak salah fatalitas COVID itu. Jadi saya ikut aja gitu. Jadi saya nyimak di situ, benar-benar nyimak gitu kan. Oh ternyata KF itu beda gitu, tahu kirain ya sama kayak ketogenik aja, ternyata oh ini beda, terus oh ini ilmiah banget gitu, saya bingung ini kok ilmiah banget gitu ya. Jadi saya tertarik, cuma saya waktu pertama TFH itu saya nggak ikut sampai selesai karena ada musibah anak saya waktu itu, anak bungsu saya jatuh gitu kan, jadi saya ke rumah sakit. Nah, terus hari kalau nggak salah selanjutnya itu lusanya ya ada lagi ya, saya ikut lagi. Nah di situ ya, akhirnya sudah ikut TFH yang kedua, saya memutuskan untuk ikut untuk merubah ya gaya hidup saya, ikut ketofastosis gitu. Saya baca saya cari tuh sebenarnya udah punya ya, sebenarnya ternyata di laptop saya tuh udah ada protokol, cuman nggak pernah saya baca gitu. Saya download doang, nggak pernah dibaca gitu. Saya baca protokolnya, oh ya udah kalau misalkan harus skip sarapan, ya udah biasa ya, saya jarang sarapan, oke gitu. Makanan juga pernah diet ketogenik, oke kayaknya sih aman lah gitu kan. Jadi itu saya memulai KF. Terus motivasi yang lain juga, orang tua saya kan
ada riwayat DM ya. Jadi ayah saya itu 4 bersaudara, laki-laki semua. Nah, tiga diantaranya itu DM, termasuk ayah saya, dan meninggal karena DM. Ketiganya sih udah meninggal gitu ya. Itu karena DM. Jadi resiko keluarga juga ada. Nah, ini awal tahun, maaf ya. Ini foto awal tahun gitu. Saya tuh budet banget gitu. Nah, yang sebenarnya kalau untuk kontur tubuh saya nggak terlalu fokus ke situ ya. Tapi saya ini nih yang jadi masalah dan membuat saya khawatir tuh ada iseng sih sebenarnya, ini lagi USG sendiri gitu. Saya biasanya ngeceknya liver doang ya. Oh, liver aman, sudahlah gitu kan. Liver saya nggak fatty liver gitu. Tapi kalau untuk di perut bagian tengah saya nggak pernah USG gitu kan. Ini lagi iseng saya USG, ternyata ada perlemakan di pankreasnya gitu kan. Ini kan di sini kan lemak nih, lemak tubuh. Ini pankreas harusnya kan warnanya lebih hitam gitu. Ternyata dia sama kayak gitu. Nah, selain itu juga saya ada masalah kesehatan. Jadi ini tuh apa ya? Panggul. Jadi ini namanya tulang panggul pubik. Harusnya dia tuh nempel kan. Nah, saya itu lebar gitu. Jadi curiganya sih karena postpartum dulu nggak balik lagi gitu posisinya. Nah, akhirnya dia ada komplikasi di sini ke panggul. Jadi seni panggul saya yang sebelah kanan tuh suka sakit gitu. Jadi kalau aktivitas banyak, misalkan saya banyak berjalan, terus lari atau duduk yang lama atau sepedahan, itu sakit kerasa banget. Bahkan sampai saya jalannya tuh ya pincang-pincang dikit lah gitu kan karena sakit gitu. Nah, itu diperberat juga mungkinnya dengan obesitas gitu. Kayak gitu. Nah, kalau sesudah saya KF itu lumayan lah aktivitas itu tidak, kan kalau misalkan sebelum KF itu kalau misalkan udah lewat jam 11:30 biasanya kan udah ada mulai rasa lapar, kepala tuh udah pusing dan emosi gitu. Lihat pasien masih banyak emosi gitu. Kapan habisnya gitu kayak gitu. Lihat pasien banyak tuh kayak gitu emosi. Tapi kalau misalkan sesudah mulai KF nggak kerasa lah ya. Memang pasien sesudah KF kan karena pandemi pasien berkurang gitu ya. Tapi saya masih belum kerasa lapar sih gitu. Jadi bawaannya pengen gerak terus nggak? Bawaannya iya pengen jalan ngerjain ini ngerjain itu gitu. Tapi maksudnya tidak ada kerasa capek gitu. Nggak terlalu kerasa capek gitu. Nggak kayak kehilangan tenaga, terus fokusnya nggak hilang. Fokus nggak hilang. Kecuali kalau saya kurang tidur, nah itu saya kurang tidur. Nah ini saya mungkin itu HC, makanya kan saya HC-nya ringan. Kalau saya kurang tidur tuh sakit kepala. Jadi sakit kepala itu yang sakit banget sih enggak ya, cuma mengganggu gitu. Nah, itu setelah saya setelah saya ingat-ingat ternyata memang di pilarnya itu 5 pilarnya itu belum sempurna gitu. Pas kurang tidur gitu. Sama olahraga gitu ya. Cuman kalau misalkan ketika kurang tidur itu memang benar-benar kerasa gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah mulai membiasakan untuk tidur tepat waktu gitu ya. Sebenarnya kurang tidur tuh gara-gara drama Korea. Tapi sekarang enggak lagi. Drama Koreanya digeser aja lagi. Nonton TFH juga nonton drama Korea, nonton TFH juga nonton drama Korea. Kan ada bintangnya tuh TFH. Ya, tapi bisa lah sekarang itu diatur waktunya. Nah, cuman mungkin yang masih kurang itu olahraga karena termasuk grup mak-mak rebahan gitu. Tapi udah mulai dibiasain untuk yoga tapi lewat YouTube itu ya. Karena kemarin sempat sakit. Memang saya sempat sepedahan kan di kompleks gitu. Tapi sakit panggulnya itu kerasa lagi gitu kan. Cuman sakit panggulnya itu sudah nggak terlalu sampai mengganggu jalan gitu, agak mendingan mungkin karena berat badan udah turun juga ya, jadi nggak terlalu sakit banget, cuman kerasa gitu. Akhirnya saya ada masukan juga kemarin dari dokter Yani itu coba untuk yoga gitu. Saya coba yoga, tapi masih untuk pemula sih gitu, masih awal-awal. Saya lagi membiasakan yoga. Nah ini perbandingannya ya Mas.
Wow, keren. Ini ini 2 minggu yang lalu. Ini foto 2 minggu yang lalu pulang kerja, jadi saya foto. Nah, yang ini fatty liver saya, fatty pankreas. Fatty pankreas. Sudah berkurang gitu ya, sudah berkurang. Ya, walaupun masih masih ada ya, tapi pantau aja terus pasti itu. Iya, saya belum mantau lagi sih, lupa. Nggak apa-apa, pantau terus. Justru yang kuncinya nanti aku jelasin belakangan. Jadi itu disebut namanya lipotoxicity. Lipotoxicity itu di mana perlemakannya itu, jadi harusnya lemak itu kan posisinya di adipose tissue, di adiposit. Tapi dia malah ada di lipid dropletnya, lemaknya akumulate di sel-sel yang tidak, pokoknya segala sel yang tidak berdedikasi untuk menyimpan lemak. Entah itu liver, entah itu pankreas, entah itu ginjal, itu namanya lipotoxicity. Nah, dulu kan zaman ingat mas tahun berapa itu yang 2017 ya, katanya kalau KF kalau makan hewani katanya bisa lipotoxicity. Kita buktiin aja lipotoxicity malah lipotoxicity di organ justru malah beres duluan di KF. Makanya orang kalau ada fatty liver, aku pengennya mereka USG per bulan kalau perlu. Kelihatan banget itu penurunan fatty livernya. Lemaknya di liver malah bersihnya itu kelihatan banget. Makanya ini pankreas kalau bisa, kalau Mbak ini Mbak bisa USG sendiri karena radiologi sih ya. Maksudnya bisa akses sendiri ya. Ya makanya jadi betul Mbak, betul. Justru nanti ini Mbak kan baru 3 bulan. Mbak Dila kan baru 3 bulan. Nah, nanti begitu udah sampai progresnya nanti bulan keberapa ini sekian, ikutin ke KF Challenge, pasang fotonya perubahannya dari penurunan jumlah lemak di pankreas itu penurunannya seberapa sampai selesai berapa bulan, sampai bersihnya berapa bulan, pasang tuh di KF Challenge. Udah jadi living proof buktinya. Gitu. Mumpung ada kesempatan bisa sendiri. Kalau orang lain belum tentu mau harus ke rumah sakit dulu, ngecek dulu. Nah, ini malah bisa jadi living proof nih untuk lipotoxicity. Tapi memang benar Mas. Jadi gini ya, saya tuh kaget juga kenapa saya bisa fatty pankreas, padahal saya kan MCU tiap tahun ya kalau di radiologi itu. Nggak ada ini, kolesterol juga dalam batas normal lah gitu ya. Triglycerid saya lupa sih. Cuman tiap tahun itu dalam batas normal sih sebenarnya Mas. Cuman waktu terakhir tuh ada, saya lupa sih angkanya berapa. Tapi kalau triglycerid itu masih normal. Jadi agak di bawah 150. Di bawah 150 tapi di atas 100 gitu. Cuman saya lupa pastinya berapa gitu. Nah itu HDL saya yang rendah, tapi saya kan nggak berpikir ada kelainan profil lipid lah gitu istilahnya. Itu kenapa bisa fatty pankreas gitu kan? Itu juga memang kan karena lingkar perut saya memang gede banget gitu. Lingkar perut saya itu waktu itu 88 cm Mas. 88 itu kan parameter metabolik yang dibilang Mas Pipim kalau nonton kemarin di Zoominar. Benar-benar. Jadi memang ada sih gitu, walaupun sebenarnya dari labnya itu nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi memang kayak gitu. Terus saya juga ada dari pasien sih, pasien USG. Jadi dia cuma bilang diet keto sih. Jadi dia ada fatty liver katanya. Fatty livernya itu yang udah grade 3 katanya kan, dia berobatnya waktu itu di Singapura. Ada batu empedu tapi udah diangkat. Dia cuma mau follow up doang. Jadi saya nemu pasien itu nggak ada lagi, udah normal si livernya itu udah nggak ada perlemakannya lagi gitu dalam berapa bulan, dia udah 6 bulan kalau nggak salah waktu itu. Iya saya diet keto katanya kan, tapi nggak tahu apa ketofastosis apa itu, cuma bilang diet keto kan. Itu udah lama sih waktu itu. Oh gitu. Oh gitu ya gitu. Makanya saya waktu itu cari-cari juga kan tentang diet keto sebelum 2018. Tapi Mbak sering dengar nggak dulu kalau kita kalau di KF mungkin karena makannya hewani ada lemaknya, dipikirnya nanti livernya kerja berat. Dipikirnya nanti livernya jadi berlemak gara-gara metabolisme lemak di liver jadi berat gara-gara yang dimakan lemak. Pernah dengar nggak kayak gitu? Iya. Jadi kalau misalkan kita makan lemak malah kolesterolnya tinggi kayak gitu sih sebenarnya. Ya, itu kadang-kadang kok nggak make sense gitu. Kok dari pola itu kok kenapa justru malah yang terjadi malah kebalikannya, malah lemak di organ-organ kita bersih, lemak di badan
kita juga yang bikin aneh. Nah, itu rahasianya. Itu tuh aneh, makanya kan memang harus belajar sih, benar. Memang harus belajar. Jadi nah ini lab darah saya setelah 3 minggu sih Mas ya. Ini sempat sebenarnya saya kirim ke Mas Bobi lewat tele, tapi saya hapus lagi gitu kan, saya tensin gitu, masa saya harus baca dulu lah gitu, gak enak gitu. Langsung dikirim hasilnya gitu. Saya baca dulu, saya hapus lagi gitu. Apa-apa. Saya hapus lagi, saya harus baca dulu lah gitu kan, paling enggak. Jadi akhirnya kata Mas Bobi, lanjutin aja, induksinya itu udah bagus, lanjutin aja, olahraganya tambahin. Kayak gitu. Baru dikirim hasil lab. Belum kan dikirimin hasil foto makanan di supermarket. NF ya. Makanya aku tiap minggu galeriku masih didilatin semua, karena banyak kiriman orang nanya ini boleh apa enggak, tinggal foto cepret aja Mas Tio. Enak banget ya. Iya. Nah, memang ini pas yang bikin saya galau itu kemarin itu karena LDL kok tinggi ya, emang karena saya belum baca bener sih gitu waktu ikut itu. Masih berpikir kok ini kenapa LDL-nya tinggi. Tapi coba kalau ada perbandingan trigliserid sebelumnya nggak? Apa? Ada perbandingan trigliserid sebelumnya? Nggak ada sih, nggak ada. Saya nggak dapat hasil MCI kemarin kan dikumpulin untuk Bapeten gitu, jadi saya nggak dapat hasilnya. Jadi kalau trigliserid sih kayaknya turun ya Mas ya, kemarin tuh kalau nggak salah 100 gitu, 100-an lebih gitu. Nanti makin turun lagi. Ya, belum makin lama di KF trigliserid makin turun lagi. Iya. Nah, ini udah bulan ketiga, saya rencananya memang akhir-akhir ini sebentar lagi, cuman belum sempat ngecek lagi sih. Ya alhamdulillah sih udah tinggal HDL saya sih masih rendah, kalau kurang dari 50 ya, kalau nggak salah kan harus lebih dari 50 ya. Wah, ntar malah bisa 80-an. Mantap ya. Ya udah, mudah-mudahan bisa. Pokoknya semangat konsisten. Tapi gimana nih Mbak, craving-cravingnya udah hilang belum? Pengen ini itunya udah hilang belum? Nah ini Mas. Lalu apa itu? Apa itu? Makanan saya sengaja saya fotoin gitu untuk menyemangati diri sendiri. Jadi saya craving itu kalau makanan saya nasi kan nggak. Jadi saya ini tuh, nah kalau orang ini Mas kayak risol, tapi sebenarnya isinya bakso ikan tenggiri. Jadi kalau orang Palembang itu banyak bikin pempek. Nah yang ini tuh pempek adaan Mas. Saya bikin pempek apa? Adaan. Pempek. Ada apa? Pempek. Adaan. Jadi pempek adaan. Ada apa? Dia nggak pakai tepung semua kan Mas. Jadi saya bikin aja lah gitu, bikin sendiri untuk konsumsi saya dan anak-anak. Itu kreasi bikin sendiri. Iya Mas. Sebenarnya itu bukan pemerasan pempek karbonya, bukan. Bukan. Oh, itu kreasi sendiri semua. Iya, ini masuk divisi produk deh, cepetan. biar warrior lain bisa nikmati masakannya loh. Justru kan dicari itu orang-orang yang pintar kreatif. Jadi kalau ada yang kebelas cheating, ya dibantu gitu dong. Ini terpaksa sih sebenarnya. Ini terpaksa jadi kreatif kan? Saya bikin jadi terpaksa akhirnya saya bikin masakan. Kalau ini kan rendang cuman versi ketopnya, walaupun saya kan nggak bisa masak sih sebenarnya, walaupun tidak sempurna jadilah gitu kan, kayak gitu. Nah ini bakso tapi bikin sedikit aja kayak gitu. Ini contoh makan saya gitu kan. Ini ada rencananya pengen bikin nasi halu gitu kan, tapi masih belum terlalu halus sih nasinya. Telur nasi halu. Jadi mau halusinasi bayangin makanan. Sebenarnya saya mencontohkan kawan saya yang ingin kawan saya ingin makannya apa aja gitu Mbak gitu. Ya udah saya fotoin kan, saya kirim di Instagram, saya kirim ke WA-nya dia, kadang-kadang ini makanan aku gitu kan. Terus ini kan kayak shirataki bihunnya itu asal sih sebenarnya resepnya resep Saka inget, jadi asal inget. Tapi rasanya enak gak?
Enak Mas. Enak aja Mas. Biasanya sih untuk memastikan enak enggaknya sih biasanya sih kebanyakan ngetesnya harus dikirim ke Pangkalan Asam biasanya loh. Kalau emang vendor aja dimodusin. Aduh Mas ini mesti skala lokal. Itu ada Mbak Feli itu Mbak Feli. Mbak Feli ya. Benar craving saya itu ya Mas ya, saya tuh pencinta kue, makanya saya bikin kue. Jadi untuk menghilangi craving saya atau kekangenan saya untuk sama kue, jadi saya bikin kue yang apa namanya low carb gitu, yang ini kan kemarin anak saya ulang tahun kan, jadi saya takut terkena lagi gitu, terkena jebakan lagi. Ini saya bikin gitu kan, saya bikin sendiri. Emang ini full nggak pakai tepung sama sekali, pakai telur doang kan. Sama bikin buttercream sendiri gitu. Coba pakai buttercream sendiri. Keren. Gitu. Ya lumayan Mas gitu. Nah ini mah harus nih, ini cikal bakal vendor di Palembang nih, wajib nih harus dikembangin. Serius nggak, memang justru dalam gini loh Mbak, bukannya gimana, dalam suatu komunitas, KF itu kan komunitasnya besar. Nah, yang sulit itu di daerah itu banyak yang ngeluhnya apa Mbak? Ya enak kalau yang di Jakarta, banyak yang pinter bikin itu, banyak yang ngejualin. Itu keluhan mereka nggak cuma bisa ngiler ya, yang di Jakarta bisa makan kue ini, kue itu, bebas karbo. Yang stres siapa? Yang daerah. Nah, itu sebabnya yang di daerah begitu ada orang yang kreatif, jago masak, pernah masak sebelumnya, bisa modifikasi, ada di komunitas di daerah tersebut, dia harus jadi bantu yang lainnya, jadi suppliernya. Kalau mereka, aduh gue pengen ini, Dila bikinin dong, lagi pengen pempek keto nih, lagi pengen kue ini nih. Apa nggak kasihan kalau mereka kejebak kayak Mbak Dila dulu? Ya kan? Nah, jangan melindungi diri sendiri, lindungi yang lain juga dong. Di KF Sriwijaya itu banyak yang lebih jago bikin kue. Ya semuanya berbagi ilmu, berbagi. Aku malah pengennya komunitas KF ini jadi ladang rezeki buat banyak orang. Siapa tahu dari cuma iseng-iseng bikin sampingan makin besar gimana? Ayo, kan tahu rezeki orang. Makanya jangan diabaikan. Kembangin terus, pengen apa, putar otak, gimana caranya jadi low carb gitu dong. Iya. Nanti bentar lagi berarti ditunggu ke virtual bazar ya. Jangan Mas. Ya kan sekarang ya paling 3 bulan lagi lah paling lambat ditagih. 3 bulan atau 2 minggu lagi. Ya, kan SFH jalan terus. Nanti kan virtual bazar kan butuh vendor terus ya. Nanti siapa tahu jadi vendor Palembang. Ini kan udah bisa kayak gini luar biasa loh. Nah, maksudnya apa ya? Tahu cara melindungi diri sendiri dari godaan yang dia itu, terus kreatif sendiri. Itu mendingan kayak gini, mendingan belajar sendiri kayak gini. Aku malah seneng. Jadi kreatifnya muncul gitu loh. Ya. Terus apa lagi makanannya Mbak? Jadi virtual bazar. Slide-nya belum digeser. Ini cuma ini. Biasa bikin kayak gitu aja sih. Biasanya kalau hari ini kan biasanya saya bikin weekend gitu kan. Kalau lagi hari kerja itu saya kan dapat kalau di RSUD itu ya, kalau di Morenim itu saya dapat jatah tuh makanan ya. Kalau untuk tim COVID itu biasanya mereka kita tuh dikasih nasi kotak ya. Lauknya ada lauk sama sayur. Terus dikasihnya itu kue Mas. Dikasihnya tuh kue gitu untuk apa namanya tambahan makanannya itu. Satunya lagi telur sama susu. Jadi saya cuma ngambil telurnya doang gitu kan. Sisanya saya kasihin sama kawan saya. Yeah. Ada yang mau nih ambil aja gitu. Saya cuma ngambil telur rebusnya aja. Responnya gimana tuh? Mereka tahu dia nggak makan. Saya ajakin sih sebenarnya kan ada kawan. Ayo kita ini aja, kita low carb gitu istilahnya kan. Kita low carb. Cuman yang sering dapat jawaban itu, aduh kayaknya saya nggak bisa nih nggak makan nasi, atau saya nggak bisa mungkin bisa, kalau nasi bisa tapi pempek nggak makan kue nggak bisa. Iya betul. Makan pempek. Mbak Dila juga gitu dulu pasti gitu kan. Mbak Dila juga dulu pasti mikir. Kalau saya Mbak Dila kan udah tahu keto udah lama tapi.
apalagi saya juga kan orang Garut, tinggal di Palembang. Orang Garut itu kan senang yang beraci-aci gitu ya, cilok, cireng, cimol dan sebagainya yang bertepung, tinggal Mas. di Palembang makannya apa pempek kayak gitu kan gitu. Tapi apa sih? Mungkin karena saya dulu udah pernah ini, jadi udah terbiasa juga kan. Jadi kita cari aja kita lihat-lihat aja di resep apa yang bisa kita ganti gitu kan kayak gitu. Jadi banyak apa namanya banyak terutama sih sebenarnya untuk awal-awal mulai keto itu saya lebih fokus ke makanan ya Mas, bukan ke ilmunya dulu, ke makanannya. Nah baru pengen berusaha itu. Ya, karena biar nggak biar nggak cheating lah istilahnya, biar untuk menjaga motivasi gitu, nggak jangan sampai gagal lagi lah gitu gara-gara hal sepele gitu kan nggak enak gitu. Iya, kebanyakan cheating itu bukan karena lapar, cheatingnya cuma karena tergoda aja biasanya. Iya, kangen gitu ya itu. Cuma kalau misalkan ketika udah ada ini sebenarnya makan juga nggak bisa banyak sih, paling potong gitu kan. Cuma pengen doang. Iya, segini aja sih gitu kan. Itu juga udah cukup gitu karena untuk memuaskan lidah aja gitu kan. Memuaskan lidah aja. Nah baru akhir pertengahan bulan kedua itu saya mulai mempelajari yang tentang glikolisis, lipotoxicity itu gitu kan. Ada di share tuh sama Mas Bobby ya, link YouTube-nya kan. Jadi saya lihat di situ. Saya juga saya malah bikin catatannya Mas. Ya kan guys. Ini catatan apa yang diomongin Mas Tio tuh saya tulis gitu. Catatan. Aku aja nggak pernah nyatet. Masalah saya nggak nyatet, saya lupa. Jadi saya bikin catatannya walaupun saya kadang-kadang tulisannya kok nggak jelas ya apa tulisan saya itu. Jadi biar ya maklum ya Mas, saya merasa sudah mulai menua gitu, nggak bisa belajar cepat gitu. Jadi ternyata begini, ternyata jadi mulai paham lah sedikit basicnya. Cuman kalau untuk pathway bioseluler saya masih dikit-dikit aja gitu. Gitu ya. Palingan dulu nggak ngerti apaan gitu. Tapi saya sih masih bersemangat belajar. Ya. Itu sih Mas dari saya. Yes. Keren. Siap. Makanya paling penting ya gitu. Di awal-awal mulai itu banyak yang seperti Mbak Dila kayak gini, maksudnya baru start KF kan, maksudnya masih sama lah, maksudnya common gitu loh. Mau orang apa mau nakas ya sama-sama takut makanannya, fokusnya di makanan dulu di awalnya, emang kayak gitu ya sama aja. Tapi akhirnya itu intinya kayak misalnya teman Mbak tadi itu yang bilang katanya, aduh aku belum bisa deal kalau nggak makan nasi, ada yang bilang gitu, ada yang nggak bisa kalau nggak makan kue-kuean, tepung-tepungan, itu ketakutan mereka karena mereka biasanya ngemil kan. Nah itu semua itu akan terjawab, kalau udah menjalankan 2-3 minggu KF, dilihat nanti itu nggak crave, walaupun masih pengen, tapi nggak sepengen kayak di awal sebelum mulai, itu dijamin. Kenapa? Karena kan di awal dia memang masih cari gula, ya kan? Masih cari glukosa, makanya craving-nya agak tinggi. Tapi begitu udah ketosis, sudah selesai. Udah biasa aja. Malah makan kayak Mbak Dila, sekarang makan aja juga udah mungkin mundurin dari jam 12 gampang banget. Maksudnya orang nggak lapar kok. Apalagi banyak gerak, makin nggak lapar lagi. Karena kan makin banyak. Bahkan sering makan, sering baru makan jam 6. Kadang-kadang kalau lagi di Palembang itu di rumah sakit kan, di RSMH itu di rumah sakit Palembang RSUP, saya kadang nggak bisa makan di rumah sakit gitu kan. Jadi pulang ke rumah itu jam 6, saya baru makan di rumah gitu. Itu kuat sih gitu. Itu kuat. Kalau sebelumnya emang mungkin itu kayak aku makannya udah kayak gitu. Habis maghrib doang makannya. Iya. Itu makan sekali itu cuma pas lagi itu aja. Kalau libur biasanya punya jam 12 aja. Iya, tapi maksudnya tapi nggak ada kesulitan di fisiologi untuk makan sekali sehari, itu nggak ada hambatan kan? Nggak kayak dulu telat sarapan langsung pengen gebukin orang, rasanya pengen banyak orang. Jadi langsung liatin antrian itu masih banyak gitu. Saya sampai banyak itu langsung emosi. Itu namanya neuroglikopenia. Karena kalau Mbak nggak makan, kalau dulu Mbak nggak makan,
otomatis kan gula darah turun. Nah kalau gula darah turun, nah otak gimana tenaganya? Ya otak kan nggak ada energinya, makanya otaknya ya diliar kayak gitu. Jadi kayak ya bisa bergejala lemes, craving, jadi kayak baperan atau jadi kayak bawaannya kesel, gampang marah. Jadi seperti itu. Jadi eksitatorinya meningkat di sinaps otak. Nah itu udah begitu Mbak sekarang ketosis stabil. Stabil kenapa? Energinya juga konstan. Nah kalau energinya konstan karena rahasia dari ketosis itu apa sih sebenarnya? Apa sih fungsi? Kenapa sih manusia itu? Apa sih untungnya ketosis? Untungnya ketosis kalau mau dirunut itu sebenarnya cuma satu untungnya. Kenapa? Untungnya ketosis itu otak jadi kenal dengan pipi, perut, paha. Percaya nggak? Mbak waktu nunjukin foto yang tadinya sebesar itu, yang lingkar perutnya besar, aku tanya balik ke Mbak kan belajar fisiologi. Itu yang di dalam perut isinya apa? Lemak kan? Kita lemak semua kan? Pernah kok Mbak, santai aja. Kalau udah jelas itu lemak, kita ya apalagi orang nakas ngerti dong. Jadi fungsi tubuh nyimpan lemak itu apa ya? Buat pajangan kah? Apakah buat pajangan biar enggak kan lemak yang disimpan di badan kita kan ternyata kan bukan untuk pajangan kan? Bukan berarti kalau perut kita gendut itu kita kayak bos kan? Bukan berarti kalau pipi kita cabi tambah lucu kan? Enggak juga kan? Nah, ternyata fisiologi tubuh itu untuk menyimpan lemak basicnya ialah cadangan energi. Kalau itu cadangan energi, sekarang tanya balik. Sebetulnya yang membuat kita manusia, bedanya manusia sama hewan itu apa? Kenapa macan di kebun binatang kitanya naik mobil? Padahal kalau mau diadu, lari kita kalah sama macan, otot kita kalah sama macan, tarik kita kalah panjang sama macan. Ya kan? Anggap aja macan kalau ditaruh sama manusia di tanah lapang suruh berantem yang menang siapa? Macan juga. Tapi kok kenapa macan di kebun binatang kita sekarang lagi TFH? Macan nggak bisa TFH dari kebun binatang, kasihan dia. Kenapa? Berarti yang membuat iya, jadi yang membedakan padahal di muka bumi ini walaupun manusia itu kan secara biologi manusia jatuhnya kan animal kingdom. Masuk ke dalam animal kingdom, ya kan? Secara biologinya kita kan hewani juga sebetulnya. Tapi hewan dengan kognitif paling tinggi. Makanya kita jadi manusia. Artinya yang membuat manusia itu paling penting, yang paling penting bagi manusia itu apanya? Ototnya, larinya, apanya? Otaknya. Setuju nggak? Sepakat nggak? Iya. Nah, berarti kalau untuk menjadi manusia yang sempurna, organ terpenting yang harus berkembang, yang harus meningkat, harus dilatih, apa yang harus paling utama tidak kekurangan energi, organ yang mana? Otaknya. Otak. Nah, udah selesai. Nah, kalau kita semua udah sepakat bahwa manusia itu yang penting otaknya, kayak lagi. Nah, manusia nyimpen cadangan energi dalam bentuk apa? Lemak. Nah, begitu manusianya nggak makan, cadangan energinya harusnya bisa diambil nggak? Harusnya bisa. Nah, kok mau baca koran kemarin? Ayo, kok bawahnya lemas, kok kesel, kok perutnya nggak diambil lemaknya sama otak tuh, enggak. Yang ada malah pengen buru-buru makan, terus perutnya nambah gede lagi. Jadi kalau makannya kebanyakan, energi cadangannya ditambah lagi, bukan. Tapi kalau nggak makan, energi cadangannya nggak bisa diambil loh. Kok lucu ya? Ada yang aneh nggak dengan sistem di tubuh? Kalau kita lapar, keliengan, pusing, gula darah turun, energi kurang, sensing kita makan. Biasanya dulu yang dimakan karbohidrat, bener nggak? Nah kalau kita makan karbohidrat, berarti kan sumbernya glukosa. Nah begitu kita makan glukosa, otaknya keisi lagi nggak? Keisi kan? Mbak, lagi. Ya Mbak habis baperan gitu langsung minum teh manis atau nasi nggak waktu itu dulu? Iya. Ya abis itu langsung jadi senyum nggak? Udah langsung hilang tuh. Kalau ada teman Mbak di sebelah Mbak pasti ngomong gini, lu resek kalau lagi lapar nih makan kita. Pasti gitu. Pasti sesuai iklan dikira resek kalau lagi lapar belum makan, benar nggak? Pasti kayak gitu. Mulai keluar tanduknya kalau lapar itu. Nah, itu dia. Makanya kan
kan begitu Mbak dikasih gulanya, otak kembali terisi, betul nggak? Yes. Nah, langsung kembali seger. Simptomnya gejala hilang seketika, ya. Simptom glikopenia hilang seketika. Nah, terus kelebihan gulanya yang nggak dipakai otak taruh di mana? Taruh di lemak. Taruh di perut lagi. Oke ya, taruh di perut. Nah, nanti nggak makan lagi gimana? Taruh terus. Itulah kendalanya spesies manusia. Spesies manusia berpikir energi utamanya ialah glukosa. Jadi dia makan sumber glukosa. Begitu glukosa lebih, tubuh tidak mau nyimpen glukosa. Tubuh nggak mau. Ini glukosa tak taruh mana ya? Tak taruh di otot deh. Cadangan glikogen masih bisa nyimpen 400-500 gram. Tapi pas mau ditaruh di otot, nah, ini ototnya belum kosong glikogennya. Nggak ada olahraga, nggak ada apa-apa. Glikogen masih penuh. Nah, terus ini sisa gulanya mau taruh mana nih? Habis makan nih gulanya udah naik nih 150 nih. Gula darah sewaktu naik nih. Kalau sampai nanti naik sampai 200 terus nggak turun-turun 3-4 jam kemudian, gue namanya diabetes postprandialnya, GDS. Berarti kan ini gula harus disimpan kemana nih? Karena otot nggak ada yang bisa nyimpenin, karena otot tempat penyimpanan gula di otot itu cuma kulkas kecil yang namanya glikogen. Akhirnya gulanya simpan di mana ya? Akhirnya tahu nggak kalau Mbak ngikutin pelajaranku, tahu nggak akhirnya organ mana yang bertugas untuk menyingkirkan gula tersebut? Kan nggak boleh kan gula kan nggak boleh disimpan di darah dong, benar nggak? Yeah. Kalau gula disimpan darah, mau jalan-jalan gula darah 500, kan nggak mau kan? Yeah. Nah, tapi tubuh kalau memang harus tetap simpan dalam bentuk gula, kan cuma bisa di glikogen. Nah, kalau glikogen di otot penuh, terus simpan kemana? Glikogen siapa? Di liver. Oke, kalau glikogen di liver ternyata juga masih penuh, taruh di mana? Taruh di adiposa ya. Hah? Belajar bingung. Kalau glikogennya penuh, kan di otot penuh mentok nih. Akhirnya yang bisa terima gulanya cuma liver, oke kan? Nah, tapi glikogen di liver penuh. Kan mengosokkan glikogen di liver kan butuh 26-28 jam nggak makan baru kosong glikogennya. Tapi kan Mbak waktu lapar itu kan bangun tidur cuma telat sarapan doang, tapi jam 12 sudah lapar. Ya. Tapi belum makan. Berarti kan belum 26-28 jam, berarti glikogen di liver nggak kosong dong. Iya. Nah, terus kalau habis masukin gula buat tadi otaknya udah jreng lagi, udah nggak rese lagi, sisanya taruh mana gulanya? Taruh di adiposa dalam bentuk lemak ya nggak? Betul. Caranya ialah liver mengubah gula kelebihannya, disebut namanya de novo lipogenesis. Gula menjadi lemak trigliserid, simpan ke adiposa. Sel lemak. Kirimnya pakai VLDL, kirim deh ke sana. Jadi mau yang dimakan nasi 2 piring sekalipun, tubuh tidak pernah bisa menyimpan dalam bentuk gula. Walaupun nasi hasilnya gula. Mau makan yang banyak, 3 piring biar tenaganya kuat. Nggak makan sampai 3 hari. Jadi gini, kalau sehari aku 3 kali makan nasi untuk kuat, kalau aku mau puasa 3 hari, aku mau makan berapa tuh? 3 kali 3, makan 9 piring nasi. Makan, wah, dah. Kuat nggak ya aku 3 hari nggak makan? Buktiin aja kuat apa nggak? Orang dari dia makan 9 piring nasi itu 3-4 jam kemudian gulanya harus balik kok normal. Kan nggak mau kan dia habis makan 9 piring nasi gulanya 900 apa 500 kan nggak mau kan? 500 ditahan sampai 3 hari. Jadi 500-nya mikirnya turunnya pelan-pelan. Nggak ada orang postprandial tuh cepet kok. Tubuh begitu kemasukan gula, begitu udah ada yang butuh dipakai, sisanya tubuh langsung jadi gini. Jadi orang kadang nggak ngerti fungsi insulin. Insulin itu ialah urgency. Insulin itu merespon atas urgency dari threshold gula. Semakin gula naik, semakin insulin berusaha menurunkan. Jadi fungsi insulin itu ialah urgensinya menurunkan gula cepatnya. Kalau kita masih bisa cepat mengikuti respon insulin, begitu insulin naik gula turun, kita masih bisa sehat. Tapi caranya bisa sehat itu harus dengan ngakalin. Dengan aku masukin insulin, nih gula harus going somewhere. Makanya tadi aku tanya, ditawarin ke otot ini mau pakai gula nggak nih? Ini insulin udah nempel di reseptornya insulin otot. Akhirnya kan harusnya GLUT4 ngambil translokasnya untuk ngambil gula dari sirkulasi karena udah disuruh sama insulin misalnya. Tapi otot bilang, nggak jadi ngambil deh. Kenapa? Glikogen gue masih penuh kok.
Kalau mau ngambil tuh kirim tuh ke jempol. Kenapa kok jempol? Jempolnya main HP dia, chat atau enggak mindahin remote TV. Karena yang habis glikogennya cuma glikogen di jari. Badannya sih ngelonjor di sofa. Jadi glikogennya belum ada yang habis. Cuman jarinya doang sibuk gini. Mungkin glikogennya kurang kali di sana. Tapi di gula darahnya udah 300, masa cuma dipakai di glikogen? Oh ya nggak bisa ya dihabisin dia sendiri. Nggak bisa. Berarti tapi insulin udah keluar nih. Kalau insulin udah keluar harus turun. Bodoh amat mau ada yang pakai apa enggak. Pokoknya harus turun aja. Akhirnya liver lah yang bertugas membereskan semua gula. Liver harus berusaha mengubah gula menjadi bentuk yang bisa disimpan. Karena tidak ada penyimpanan gula. Nah, begitu gula disimpan menjadi gula ini harus disimpan, karena gula itu energi itu harus disimpan. Makanya pertanyaanku kembali paling dasar apa? Emang tubuh cara menyimpan cadangan energi apa? Gula apa lemak? Lemak. Oke, sepakat. Oke, berarti gula ialah dirubah menjadi lemak. Caranya de novo lipogenesis. Sebagian dari gula, nggak semuanya jadi lemak. Kenapa? Karena gulanya itu sendiri nanti di sel lemak mesti gini. Jadi gini, ini sedikit EMC kuadrat bagi yang awam, tapi yang nakes pasti nggak EMC kuadrat. Jadi begitu terjadi proses namanya de novo lipogenesis, di mana glukosa dirubah menjadi trigliserid, dan sebagian juga masuk jalur mevalonat ya, dirubah menjadi kolesterol. Jadi gini, kalau liver sedang melakukan lipogenesis, itu bisa menjadi 2 pathway. Satu, untuk sterolnya, karena VLDL kan butuh sterolnya, yaitu kolesterolnya. Dia bisa buka jalur mevalonat. Juga bisa buka jalur fatty acid synthase. Nah, dua-duanya ini jalan. Tapi pinpointnya ialah usaha untuk konversi glukosa. Akhirnya liver menghasilkan kolesterol dan trigliserid. Dua-duanya bahan bakunya sama, asetil-CoA di sitoplasma. Asetil-CoA-nya asalnya juga sama dari pirufat, jalur glikolisis. Dua-duanya ini di-repack dalam lipoprotein. Namanya VLDL. Nah, sorry, tadi belum selesai. Dari glikolisis itu juga harus membuat namanya gliserol 3-fosfat. Jadi tadi kolesterolnya udah jadi, trigliseridnya fatty acidnya jadi, tapi fatty acid ini kalau mau dibawa kemana-mana, mau dikemas, bentuknya harus trigliserid, bukan fatty acid. Makanya dari jalur glikolisis tadi juga keluar gliserol 3-fosfat. Untuk mengesterifikasi 3 fatty acid, diesterifikasi 1 gliserol ini menjadi Sulistiowati. Nonton nggak Mbak? Ya. Kalau nonton dia komplain. Menjadi triglycerid. Nah, nanti triglycerid. Nah, kalau udah jadi triglycerid, ya, baru bisa dikemas oleh lipoprotein. Baru dikirim oleh VLDL ini dari liver ke seluruh tubuh. Pertama habis makan ini tadi kan gini. Tadi otot nggak mau nih nyimpen dalam bentuk glikogen karena gue masih penuh. Akhirnya liver berubah jadi lemak trigliserid dan juga bersama kolesterol dikemas VLDL. VLDL-nya muter lagi, mampir lagi ke otot. Kalau lu tadi nggak mau gula karena glikogen penuh, lu mau gue nggak? Kalau gue sekarang bawa lemak nih. VLDL ngomong gitu sama otot. Gue juga kagak mau. Kenapa? Ya kalau gue butuh energi, kenapa gue ngambil glikogen gue aja? Artinya gue nggak butuh energi karena gue nggak ngapa-ngapain. Kan gue lagi leyeh di sini. Lagi leyeh. Jempol doang yang keringetan. Butuh tenaga apa di sini lo lagi leyeh kok? Oh jadi lo nggak butuh ya? Enggak. Habis makan gue juga selenjeran. Kan gue kan ngantuk, kenyangan. VLDL-nya masa mau dikirim ke otot buat apaan? Kan gue lagi rebahan kekenyangan. Nah, abis itu VLDL-nya lewat otot nggak mau, ya udah nih. Siapa ya yang kira-kira mau ambil VLDL ini? Karena nggak ada yang mau, akhirnya yaudahlah biar aja orang gudang yang ambil. Orang gudangnya itu sel-sel lemak kita, adipos. Orang gudang cara ngambil VLDL-nya, kan ingat di dalam lipoprotein VLDL itu atau LDL, dia kan isinya kolesterol dan trigliserid. Ya. Nah, untuk sel adipos itu ngambil lemak, itu bukan ngambil trigliserid masukin ke dalam, enggak. Susahnya lemak itu dia kalau pindah
pindah antar sel atau pindah antar lipoprotein ke sel mau dipakai, dia itu buka tutup esterifikasinya. Jadinya tadi trigliserid, dia ketemu namanya sama lipoprotein lipas. Jadi lipoprotein lipas itu bisa bisa memotong lemak, entah itu dari lipoprotein, contohnya dari usus kita makan lemak, chylomicron, atau liver pakai VLDL, itu kan lipoprotein juga. Itu juga motongnya pakai lipoprotein lipas. Kalau dipotong tujuannya untuk apa? Memecah kembali trigliserid menjadi gliserol dan fatty acid lagi. Ya. Baru fatty acid ini bisa masuk transporter membrannya ke dalam jalurnya CD36. Ya, fatty acid transporter FATP atau CD36 masuk ke dalam. Nah, gliserolnya ini gimana? Gliserolnya kan tadi glisol 3 fosfat yang ikat esternya. Udah dilepas dari si Trisulestiawatinya, akhirnya gliserolnya kemana? Gliserolnya jadi bebas. Gliserol bebas di darah gimana? Ya, gliserol bebas takdirnya kembali ke liver. Lari ke liver. Untuk masuk jalur glikolisis lagi. Yang diambil cuma fatty acid-nya. Sel-sel di tubuh kita tidak bisa utilisasi gliserol. Nah, jadi gliserol itu cuma untuk bantuin bawa. Nah, tapi fatty acid yang diambil ke sel lemak ini dipakai untuk apa? Disimpan kan? Kalau mau nyimpan lemak fatty acid itu juga harus trigliserid bentuknya. Harus triasil gliserol lagi. Yang ada di lipid droplet kita, kalau kita makan lipid droplet, kalau kita makan gajihnya hewan, itu kalau dalam mikroskopnya itu lipid droplet, itu isinya tuh esterifikasi semua. Ya. Artinya kita makan lemak yang teresterifikasi, artinya kita makan trigliserid. Bukan makan lemak bebas. Karena cara sel adipos di hewan maupun di kita untuk menyimpan dalam lipid droplet itu lemaknya harus bentuknya teresterifikasi, namanya trigliserid. Nah, kalau atau triasil gliserol bahasa kimianya. Nah, kalau fatty acid ini harus diikat lagi oleh gliserol lagi di dalam sel lemak, berarti sel lemak butuh apa untuk membuat gliserolnya? Sama kayak liver, butuh glukosa. Butuh glukosa, masuk jalur glikolisis, keluar deh tuh gliserol 3 fosfat dari jalur glikolisisnya. Untuk esterifikasi. Oh, jadi ternyata untuk menyimpan lemak pun butuh apa? Butuh glukosa. Makanya nggak semua glukosa dirubah semua jadi lemak. Sebagian diambil sama sel lemak untuk ngikat kembali di dalam sel lemaknya untuk disimpan. Kan mengirim ke gue tujuannya untuk gue simpan kan. Nah, kalau gue simpan gue harus bentuknya trigliserid. Gue nggak bisa nyimpan free fatty acid, nggak bisa. Nah, kalau gue harus nyimpan ekses kolesterol pun juga harus gue esterifikasi di dalam lipid droplet. Namanya bukan free kolesterol tapi kolesterol ester. Nah, itu adalah. Jadi glukosa itu sifatnya anabolik. Dia untuk membuat lemak dan dia juga untuk ngikat lemak kembali di sel lemak. Sekarang ngerti nggak kenapa makan lemak kok nggak bisa gemuk? Sekarang yang dimakan berlemak kan? Kok berlemak? Kalau yang dimakan berlemak sekarang kok lemaknya nggak nambahin tuh di pankreas? Anggap aja gini, anggap aja Mbak kan lipid droplet di pankreas Mbak membesar, hipertrofi semua, jadi katanya Mbak fatty pankreas, betul nggak? Emang cara sel pankreas menyimpan lemak di situ caranya gimana? Free fatty acid? Enggak, esterifikasi. Nyimpennya juga harus bantuan glukosa, ada gliserol 3 fosfat yang ngikat fatty acidnya. Nah sekarang Mbak nggak makan glukosanya. Yang ada fatty acid. Gini loh, jadi faktorial utama dari lemak itu justru malah GLI. Ingat nggak? GLY itu udah menunjukkan bagian dari glukosa, gliserol. Untuk lemak eksis dalam bentuk penyimpanan, itu glukosa kuncinya. Gliserolnya harus bisa ngikat. Tanpa ada unsur gliserolnya, hanya free fatty acid, itu takdirnya free fatty acid ialah apa? Dibakar jadi energi. Dipakai untuk energi. Jadi kalau peningkatan free fatty acid jatuhnya untuk energi. Peningkatan triglycerid jatuhnya untuk disimpan. Nah, jadi kalau Mbak punya triglycerid kebanyakan di darah, loh, itu emang nggak ada yang make lemaknya. Kok malah ngantri di darah? Itu dia. Makanya identiknya kalau kita punya masalah metabolisme ialah retensi triglycerid
trigliserid, juga retensi gula darah. Jadi dua-duanya bahan bakar, dua-duanya retensi di darah. Kan lucu. Berarti kan ada masalah di tubuh kita. Kenapa sel-sel tubuh kita nggak mau utilisasi glukosa, nggak mau utilisasi trigliserid? Padahal ini dua-duanya bahan baku bioenergetik. Nah, problemnya berarti di sel mana nih yang tidak mau mengutilisasi? Itulah akar dasarnya insulin resistan. Tapi itu membentuk kita pola berpikir, bagaimana cara menyimpan lemak sebenarnya. Kenapa makan lemak tapi tidak bisa menggemukkan kalau tanpa unsur pembuat gliserol 3-fosfatnya? Diajari nggak ini di diet keto? Ini fisiologi murni, ini mekanisme. Tapi kita jadi bisa lihat benang merahnya. Itu yang ulang rahasianya itu selalu ditemukan di level sel. Kalau kita paham sampai sejauh itu, orang mau ngomong apapun nggak mempan. Hati-hati loh, kamu makan itu nanti kamu fatty liver. Hati-hati loh, kamu makan lemak nanti kamu perlemakan hati, liver kejabras. Ternyata dari basic pathway-nya nggak ada yang nyambung semua. Kita bilang iya kalau kamu makannya bersama penyumbang gliserol 3-fosfatnya, sehingga fatnya, takdirnya dari fatty acid yang berasal dari makanan tadi, kalau kelebihan bisa disimpan. Itu rahasianya. Rahasianya menggemuk itu artinya memperbanyak ikatan fatty acid gliserol 3-fosfat di dalam lipid droplet sel-sel lemak. Menggemuk itu artinya adiposnya diferensiasi nambah banyak, atau dia bisa tetap sama tapi dia hipertrofi, bengkak. Itu yang memicu insulin resistan. Artinya dia karena dia harus hipertrofi, akhirnya dia mengalami kekurangan oksigen, hipoksia. Akhirnya banyak sel adipos mati. Akhirnya ujungnya itu yang mengundang makrofag tipe M1 untuk infiltrate, untuk membersihkan. Inflammatory responnya di situ akhirnya sifatnya inflammaging, artinya menular. Akhirnya inflammaging yang menular di sel-sel lemak membuat lipolisis meningkat. Lemaknya berlebihan keluar, tapi di luar kompetisi sama gula, karena orangnya masih makan karbo. Kalau orang makan gula, lemak bakal dibakar. Akhirnya lemaknya antri di dalam sel. Jadi ini ada satu sel, aku ada dua pilihan nih. Di darah ada gula, tapi lemaknya juga banyak. Kira-kira yang dimenangin dulu yang mana? Coba aku tanya. Gula ya yang diambil. Kalau lemak, untuk membantu lemak diserap ada hormon apa yang bantu? Lemak. Nggak ada. Nah, kalau untuk gula masuk ke dalam sel, ada hormon yang bantuin nggak? Insulin. Ada insulin. Ya, makanya kalau suruh ngadu yang ada bantuan hormon sama yang nggak ada bantuan hormon, kira-kira dipakai dulu lebih cepat yang mana? Hidup gula. Iya lah, karena kan sifatnya insulin itu kan urgensinya nomor 1. Kalau insulin naik harus turun gula. Bodoh mau ada lemak di mana-mana, bodoh amat. Wong insulin udah gue keluarin kok sebagai respon peningkatan gula darah. Jadi untuk gula darah ini turun, tidak peduli mau lemaknya mau makan nasinya pakai tunjang, mau pakai rendang, mau pakai lemak sebanyak apapun, bodoh amat. Ini nasi sudah memicu respon insulin. Turunin dulu. Ya kan? Kalau insulin naik, kira-kira glukagon ikut naik apa turun? Insulin naik, glukagonnya naik. Turun. Kebalikan. Glukagon. Oh iya, terbalik ya. Insulin sama glukagon terbalik. Glukagon itu kan fungsinya kan untuk memicu gluconeogenesis, membuat gula darah. Tapi kalau insulin naik kan penanda bahwa gula sedang naik. Kenapa liver tambah gula darah? Orang ini aja mau beresin gula di luar. Nah, glukagon turun, insulin naik. Nah, insulin sifatnya urgent. Semua sel angkat tuh GLUT4 keluar sel. Isep gula dari darah. Masukin. Nah, kalau mereka pada masukin itu, kira-kira lemak yang ikut masuk muter-muter di silomikron dari usus itu kok nggak ada yang ngambil gue ya? Nggak ada. Makanya jangan seneng dulu makan nasi. Emang enak makan nasi pakai tunjang. Enak nggak? Enak. Super. Gula dan lemak itu nggak ada yang bilang nggak enak. Nggak ada. Tapi ternyata fisiologinya nggak seperti itu yang diterima.
Secara fisiologinya, engineering-nya ternyata nggak cocok. Glukosa tinggi dan lemak tinggi nggak cocok. Itu masalahnya. Jadi memang glukosa dan lemak itu tidak bisa dipasangkan. Makanya kalau kita di hutan, kita makan hewan. Berburu makan hewan. Normalnya manusia di masa lalu kalau di hutan, dia nggak cepet dapat hewan mana? Nah, gimana? Padinya udah tumbuh belum? Itu jagung udah mekar belum? Kentangnya gimana? Udah dapat belum? Nggak ada yang nungguin itu dulu. Langsung buruan mereka dimakan. Itu normalnya manusia. Nggak nunggu ada nasinya dulu, nggak nunggu ada sayuran dulu, nggak nunggu dapat buaya dulu. Mereka bertahan hidup di hutan, apa? Makan hewan. Selesai. Ya. Tadi dulu belum ada kerupuknya nih. Tadi dulu gue belum jadi Indomie-nya. Sekarang kan ribet manusia. Kalau dulu makan ya makan. Orang untuk hidup yang diburu itu pasti hewan, dan dunia hewan dijauhkan pemasangannya karena di hewan itu ada protein dan lemak. Kalau kita makan hewan dijauhkan dengan pasangannya, yaitu apa? Karbohidrat terserap atau glukosa. Karena kalau dicampur dimakan bareng-bareng secara fisiologi, substrat kompetisinya lemak kalah. Yes. Lemak malah jadi akumulasi di dalam sel nanti. Karena begitu glikolisisnya jalan menjadi pirufat, masuk menjadi asetil CoA. Akhirnya asetil CoA-nya kelebihan, malah keluar jadi sitrat. Sitrat masuk ke arah fatty acid sintes, jadi malonyl CoA. Itu malah inhibit ke CPT1. Tempat masuknya fatty acid untuk dibakar, ya free fatty acid masuk ke mitokondria, harus untuk dibakar di beta oksidasi harus masuk CPT1. CPT1-nya dihambat sama malonyl CoA. Nah, terus gue ngapain nih gue lemak di dalam sel? Cuman ngumpul doang karena dia sibuk bakar gula. Akhirnya jadi apa? Jadi antara lu masuk ke dalam lipid droplet, tapi kalau lipid udah penuh lipid dropletnya, nggak muat karena ini bukan sel lemak. Misalnya ini sel otot, misalnya ini sel pankreas, misalnya ini sel liver, yang lipid dropletnya terbatas, udah penuh. Terus gue lari kemana nih gue? Ya lu nongkrong di sini jadinya parsial aja pathway-nya. Ke sphingomyelin sintesis atau menjadi ceramide atau menjadi antaranya sebelum menjadi trigliserid diasilgliserol. Jadi malah yang terjadi ialah apa? Akumulasi diasilgliserol dan ceramide. Efeknya apa itu diasilgliserol dan ceramide di dalam sel? Inhibisi ke insulin resistan. Jadi insulin reseptor malah diinhibit oleh akumulasi ceramide dan DAG-nya. Begitu insulin reseptornya dihambat oleh diasilgliserol sama ceramide, insulin reseptornya begitu ditempelin insulin bisa bikin signal supaya GLUT4-nya naik, nggak ngambil gula? Nggak bisa. Kalau ini nggak bisa, terus yang disalahin siapa? Yang disalahin yang ngambat. Yang ngambat siapa? Itu diasilgliserol sama ceramide. Asalnya dari mana? Dari lemak. Oh benar, berarti lemak itu penyebab insulin resistan. Makanya lemak ditakutin. Padahal kejadiannya nggak seperti itu. Padahal awalnya lemak kalah kompetisi dengan glukosa. Akhirnya lemak yang retensi. Lemak retensi akhirnya jadi inhibitor buat insulinnya. Muncul insulin resistan. Di TKP yang ditemukan penjahatnya siapa? Lemak, karena lu yang bikin dia hambat. Berarti lemak lah yang salah. Makanya rendah lemak, karbo aja tinggi. Kok lemaknya nggak hilang-hilang ya jadinya ya? Padahal udah nggak makan lemak nih, makan karbo doang. Tapi kok tetap gemuk aja ya? Malah tambah gemuk. Ya karena kamu makan karbo, kembali lagi ke fisiologinya. Nggak ada simpanan karbo. Ujung-ujungnya jadilah ngerti nggak? Ngerti nggak sih fisiologi kayak gini? Kalau pakai fisiologi kayak gini, semua terang benderang kan. Orang heboh di sana bahas cek-cek makanan. Kita yang orang teknikal cuma ketata doang. Ini orang ngomongin nasi, bagusan nasi merah, bagusan nasi hitam, bagusan ayam hijau, ayam hitam, serah deh. Tubuh kita nggak kenal nama makanan. Yang tahu nama makanan itu, yang tentang tahu makanan itu, cuman kepala kita dan mata kita. Oh itu ayam, oh itu nasi.
Ini yang kita ributin. Iya. Begitu diserap ke usus, tubuh cuma kenal 3 makronutrisi. Antara itu glukosa, antara Asam itu amino, amino acid, asam amino, asam atau lemak. itu fatty acid. Nah, cuma itu doang. Jadi kalau aku makan nasi merah loh, bukan nasi putih. Nasi merah lebih sehat loh. Emang sehatnya nasi merah apa, aku tanya? Gulanya warnanya merah. Ya kan? Enggak. Yang bikin nasi merah sehat itu kenapa? Karena gulanya lebih sedikit, itu tok, selesai. Glycemic index-nya lebih sedikit. Nah, selesai. Bukan karena warnanya merah. Itu rahasianya. Jadi lihat di fisiologinya. Jadi intinya usaha menurunkan fluks gula ke dalam tubuh itu pasti sehat dan disarankan. Yes. Ya kan? Iya, karena apa? Karena akarnya selalu gula. Tapi di TKP yang ditemukan salah siapa? Lemak. Jahat. Lagi itu pankreas kamu kok ada lemaknya, Dil? Iya, makanya kamu jangan makan lemak. Kan gampangnya orang awam ngomong gitu. Iya. Karena di TKP, tempat kejadian perkara, masalah di pankreas ialah adanya lemak, bukan adanya gula. Yang disalahin siapa? Lemak ya kan? tapi ada nggak yang bisa ngerunut kenapa lemak bisa ngumpul di situ? Nggak ada. Tahu nggak itu butuh dirunut? Nggak ada. Itulah pentingnya kita ngelihat tubuh pathway-nya secara engineering, karena benang merah ketarik semua. Kayak aku tadi cerita di grup metabolic conditioning, apa itu awalnya hipertensi dari mana, awalnya diabetes itu apa, akar fatalitas COVID itu apa. Benang merahnya tahu dulu, baru kita punya solusinya. Kalau enggak apa? Cuma katanya. Kata siapa? Kata Mas Tio. Ya kan enggak lucu dong. Masa aku suruh percaya aja deh kata Mas Tio? Nggak bisa. Aku nggak mau dipercaya secara itu. Aku mau kamu ngerti. Rasionalisasi kamu paham. Kalau perlu, nih pinjemin otakku nih pakai. Harus ngerti dulu. Itu rahasianya. Nah, kembali lagi nih. Aku lanjutin lagi. Kembali lagi. Ini kita udah jelas. Berarti cara menyimpan lemak di tubuh manusia ialah lemak. Sepakat semua nggak? Ada yang nggak setuju nggak? Oh enggak, tubuh maunya nyimpan gula. Biar aja 500. Gak ada yang mau kan? Oke. Berarti sepakat tubuh itu nyimpennya lemak. Terus sepakat juga nggak organ yang tidak boleh kekurangan energi ialah otak. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, sekarang pertanyaan paling simpel secara fisiologi. Otak bisa pakai lemak nggak? Itu. Bisa pakai lemak. Otak bisa pakai lemak nggak? Ya kalau manusia ditakdirkan otaknya yang dominan, otak yang pengontrol saraf simpatetik, parasimpatetik, otaknya pengontrol semua sistem tubuh via hipotalamus dan pituitary gland, kontrol untuk sekresikan, minta gula, sekresikan ACTH, tinggal langsung adrenal korteks langsung tinggal bikinin kortisolnya, langsung liver bikinin gulanya. Kontrolnya di sini nih. Kalau ini segitu penting, ini kenal nggak sama tangki bensin di tubuh kita? Aku tanya sekarang. Bisa nggak otak pakai lemak? Otak nggak bisa pakai lemak. Nggak bisa. Kenapa? Jantung bisa nggak pakai lemak? Jantung. Bisa. Jantung jantung itu pakai gula cuma postprandial. Begitu gula turun, jantung pakai lemak. Itu. Jantung nggak pakai gula, jantung pakai lemak. Postprandial. Kenapa? Karena gulanya stabil lagi. Jadi jantung pakai gula pada saat post eating aja sebentar. Gula udah diturunin, dia pakai keseimbangan semua sel saat gula sudah diturunkan, itu semua pakai lemak kembali. Mau itu otot dalam kondisi resting, mau itu liver, semua pakai lemak. Ngapain masih pakai gula terus? Cepet dong hipoglikeminya nanti. Ya kan? Karena kan dia tidak boleh ada lama di darah dalam waktu tertentu. Nunggu dihabisin organ-organ, enggak ada. Dia harus turun. Insulin naik, lo turun dalam 3-4 jam. Gue nggak mau tahu, kembali normal. Kembali di bawah 100 kalau perlu. Kalau jantung yang masih ngotot pakai gula terus, ya hipoglikemik. Gluconeogenesis kerja keras. Makanya jantung, liver, otot, semua di kondisi postprandial, ialah kembali akhirnya pakai lemak. Terus nasib otak gimana? Nasib otak gimana? Otak nggak bisa pakai lemak. Itu masalahnya. Otak ada yang namanya blood-brain barrier.
ya kan? Tidak bisa menyeberangkan lemak ke sel-sel otak karena lemak kemana-mana harus pakai Jack. Jadi mau sel otak mesen Grab, mesen Gojek, tetap aja nggak bisa masuk. Kenapa? Karena gue dibawa tukang Gojek, gue cuma bisa mesennya gula. Kalau gula begitu ada di darah, nggak perlu diantarin siapa-siapa, berenang sendiri dia kemana-mana. Nyebrang ke otak ada transporternya. Tapi transporter triglycerid ada nggak? PTS itu nggak ada. Adanya cuman amino asid, adanya cuman glukosa, adanya cuman laktat. Lemak nggak bisa nyebrang ke otak. Makanya jangan heran. Mau perutnya berapa senti tadi? 88 senti. Lingkar. Lingkar perut berapa tadi Mbak Dila? 88 senti. Mau dibikin sampai 100 senti, tetap aja otak nggak kenal. Mau itu lemak kok. Jadi jangan heran kalau telat makan, bawaannya pengen bacok orang. Wajar. Kenapa? Karena dia nggak kekurangan energi, bukan kekurangan energi, lemak, dia cari gula. Karena nggak bisa nyebrangin gula. Karena gula wajib naik ke atas. Jadi begitu Mbak telat makan, Mbak itu kekurangan gula. Tapi kekurangan lemak nggak? Enggak. Kalau Mbak kemarin telat makan kan kekurangan gula. Tapi kekurangan lemak nggak? Enggak. Melingkar perutnya 88 senti kok. Enggak kan? Nah, itulah konyolnya manusia sekarang. Otaknya dibuat tidak kenal bensinnya di perut. Kan lucu, konyol kan? Kalau kita di masa lalu saat orang masih harus cari makan dulu baru bisa makan, nyarinya pakai tenaga, pakai effort, harus fokus. Tapi gulanya keburu turun karena belum ketemu makanannya. Bisa pingsan, malah nggak ketemu makanannya, malah turun survival manusia. Berarti rahasianya manusia itu manusia harus bisa mengenali perutnya, entah bagaimana caranya. Bagaimana cara lemak bisa dikenali otak, itu kan the biggest question of this century. Karena kalau lemak tidak pernah dikenali otak, ya manusia akan tergantung dengan suplai glukos terus-menerus. Kenapa? Glukos dimasukin nggak boleh lama-lama, tapi kalau turun, minta lagi. Ya gimana nggak makan 3 kali sehari? Lebih malah, betul. Akhirnya ngaku. Gimana nggak seperti itu? Pendapat para peserta TFA bilangnya otaknya digulai aja, Mas. Kanibal tuh. Otak manusia digulai. Otak Mbak Dila ini pinter loh. Spesialis radiologi, enak aja digulai. Jangan. Gulai otak sapi aja deh agak. Kalau sapi kan bodoh. Gulai aja. Kalau Mbak Dila jangan. Mbak Dila otaknya lagi buat gresek ilmunya dulu nih hari ini. Nah, lagi mencerna. Jadi karena pilihannya itu cuman anggap aja sebetulnya transporternya banyak. Ada transporter ion, transporter macam-macam di blood-brain. Tapi yang dominan itu transporter untuk bahan baku yang begitu ada transporter glukosa, ada transporter amino asid, ada transporter laktat. Kalau glukosa tergantung oleh makanan. Setuju? Benar nggak? Kalau dalam jendela nggak makan, kalau transporter glukosa bisa mentransport kalau dia sudah memasukkan glukosa. Setuju? Oke. Kalau glukosa makin turun, ya transporter ini bakal jarang mentransportkan glukosanya. Sekarang transporter amino asid sama. Amino asid atau protein juga di jendela puasa justru malah dipertahankan. Ya kan? Berarti amino asid juga akan dominan ditransport ke blood barrier ya setelah makan. Ya kalau nggak makan gimana? Oke? Nah, jadi glukosa dan amino asid bukan bahan bakar otak saat belum makan. Saat belum makan ya. Karena kan eksisnya dia dan makin menurun, benar nggak? Kalau kita makin nggak makan, level amino asid makin meningkat, gula makin meningkat apa makin turun? Ya kan? Ya. Benar nggak? Nah, ya, kalau kita makin lama nggak makan, yang meningkat di darah apa? Lemaknya, lipolisis. Benar nggak? Lipolisis, glukagon naik. Benar nggak? Gluconeogenesis, lipolisis naik, itu meningkat, kan lemak yang beredar. Tapi lemaknya nggak ada bisa nyebrang ke otak nih. Nah, pilihan ketiga ialah transporter laktat. Nah, ingat nggak? Laktat ini hasil metabolismenya apa? Glukosa. Laktat ini bisa meningkat kalau utilisasi dari glukosa di sini
parsialnya menjadi laktat, contohnya oleh sel darah merah, itu bisa dipakai, bisa nyebrang kotak, laktat bisa dipakai sebagai sumber energi. Tapi kalau orang nggak makan, glukosa turun, laktat naik apa turun? Turun juga. Nah, terus pakai apa ya? Lemak nggak ada transporternya. Oh, ternyata rahasianya ketemu nih. Ternyata kalau nggak makan, lemaknya akhirnya dikonversi di liver menjadi bentuk yang bisa soluble, bisa berenang sendiri tanpa perlu dianterin Gojek, tanpa perlu dianterin oleh lipoprotein maupun albumin, karena dia sudah water soluble. Namanya apa? Tuh Mbak Umi pinter, keton. Nah, kalau lemak dirubah jadi keton, terus ketonnya masuk lewat mana, Mas? Transporter glukosa, transporter amino acid, apa transporter laktat? Masuknya lewat transporter laktat, namanya monokarboksilase transporter. Karena laktat pasti rendah di kondisi gula rendah, benar nggak? Akhirnya transporter laktat yang nggak kepake ini dipakai buat nyebrangin keton ke otak. Begitu keton naik ke otak gira nggak? Dapat tenaga. Nah, begitu otak dapat tenaga, otak kan pakai keton sebagai energi. Keton asalnya dari mana tadi? Lemak. Lemaknya dari mana tadi? Dari perut pipi paha. Dari perut yang 88 cm itu tadi. 88 ya kan? cm. Perut 88 cm di lemak yang tadi nggak dikenal otak, tapi setelah menjadi keton dulu, otak kenal nggak? Kenal. Nah, sekarang udah berapa senti aku nggak tahu, tapi kemarin habis sama otaknya. Makanya dari kemarin nggak cepat lapar. Bener nggak? Makanya kemarin udah nggak baperan lagi, nggak makan itu jadi gampang, craving juga turun. Kenapa? Karena otaknya sebagai organ terpenting pengontrolnya, sekarang energinya konstan. Nggak ngandelin lemak dari makanan. Nggak makan, lemak di badan gue masih banyak kok, takut amat gitu. Itu rahasia dari ketosis, bukan diet keto. Kalau diet keto apa? Biar kurus. Salah. Ketosis apa? Fisiologi manusia yang sebenarnya. Karena tanpa ketosis, otak tidak kenal dengan lemak di badan. Karena lemak tidak bisa nyebrang ke otak. Dan lemak ialah cara menyimpan bahan bakar di tubuh. Betul nggak? Sekarang siapa yang bisa bantah itu kalau udah ada benang merahnya? Selama tidak ada keton, berarti tidak ada penerjemah lemak ke otak. Selesai. Tidak ada penerjemah yang membuat tangki bensin bisa dikenali oleh CPU utama. Itu rahasia ketosis, mengembalikan metabolisme primer manusia, yaitu kembali mengenali bahan bakar di dalamnya. Makanya kita kembali memiliki metabolic flexibility. Iya, Pak. Kita fleksibel. Mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Itu kan apa? Bahasa Jawa. Ya, ada nggak sih kayak gitu? Bener ada ya? Bener. Bener, oke. Sekarang mangan ora mangan, keep powerful. Itu dong. Keep mangan orang mangan ketone se ono. Gak ada masalah. Mangan orang mangan ketone ono. Otak tidak pernah turun energinya. Siapa bilang harus lemak dari makanan? Lemak dari badan bisa kok. Kalau ini pakai glukosa, bener, harus disuplai terus dari luar. Tapi kalau ini sudah pakai keton, mangan orang mangan, aku rapopo. Betul. Itulah survival yang meningkat. Itulah kenapa aku bilang jangan pikirin makanan dulu deh. Jalanin dulu 3-4 minggu KF-nya. Tanya lagi nanti, masih pengen nasi nggak? Masih ketagihan kue? Nggak. Aduh, aku nggak bisa, Dil. Aku masih pengen makan risol. Nggak bisa, Dil. Aku pengen pempek. Nggak bisa kayak lu. Karena mereka belum mencoba. Karena mereka belum mencoba. Di sini direction-nya masih gila. Gua aja nggak ketemu durian sebulan aja kangen banget. Ini Dila udah 3 bulan nggak pernah makan nasi. Mana bisa gue kayak dia? Jadi seakan-akan kita itu kerja keras. Seakan-akan kita itu
Kayak aku nih, aku udah mau 12 tahun. Mas Jo itu kuat banget ya. Hampir 12 tahun. Kok kuat ya? Ada mie dog-dog lewat, nggak manggil lagi kayak dulu. Kok kuat ya? Lewatin Dunkin Donat. Kok kuat ya? Ngeliatin tukang nasi uduk, santai aja. Padahal itu semua mantan terindah, betul. Serius, dulu aku nggak bisa, aku nggak mau start apa-apa, nggak mau bikin kerjaan kalau belum ada nasi uduk di mejaku pagi-pagi. Nasi uduk mana? Uduk mana? Gorengannya udah ada belum? Kerupuknya dilebihin nggak? Taruh. Tiap pagi harus ada nasi uduk dulu. Baru aku mau mikir, mau kemana kita? Mau ada proyek di mana nih? Mau ngejar tender di mana? Baru mikir, nasi uduk dulu. Kan, baru bisa mikir. Itu energienku itu nasi uduk dulu. Energen. Kalau mau ngemil, mampir, ya udah. Donat favoritku. Udah, beli donat, gua lusin atau selusin, taruh di mobil. Udah, mau kemana nih? Mau ke Nissan, Bukit Indah, sana. Mau kemana nih? Mau, ya kalau aku kan bisnis cat, jadi aku kan ke pabrik-pabrik mobil. Mau ke Honda, mana? Langsung sambil jalan di mobil, nyemil. Oh, udah, makan donat. Seperti itu. Sampai di sana customer, Pak, yuk, ngobrol di Padang aja yuk. Yuk, makan. Udah, traktir customer. Sebetulnya nanti customer bilang, Pak, deretin semua itu semua di etalase, taruh di depan kita semua. Dan kita milih sendiri, makan otak, tunjang apa, nasinya tambah tambah lagi nasi rendang. Itulah. Kalau dulu aku disuruh kalau anggap aja dulu 11-12 tahun yang lalu aku ada Mbak Dila di sebelahku, Mbak Dila udah keto, bilang gitu, nggak bisa Dil gue aja makannya masih makan Padang, nasinya nambah, orang gue aja masih makan Dunkin Donat, sama. Lah, kok aku bisa seperti sekarang? Karena apa? Karena aku tidak lagi kehilangan energi di otak. Karena dengan otakku kenal lemak di badan, aku bukan pecandu makanan lagi. Aku sekarang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu rahasianya. Perbaiki dulu fisiologinya. Kamu gemuk banget. Kok nggak olahraga? Ya besok olahraga. Tapi mau olahraga tuh kayaknya kepaksa banget. Kenapa? Karena nggak ada energi. Bener nggak? Mungkin Mbak Dila dulu kalau mau olahraga kayak kalau bilang, aduh gemuk nih, pengen olahraga, tapi kayaknya mau usaha itu malas. Malas nggak sih? Bener nggak sih? Nggak, kayaknya malas, kayak nggak ada tenaga gitu ya. Udah makan pun juga kayaknya, aduh ya paling jajan dikit. Kayaknya ada udah makan kekenyangan. Udah makan kekenyangan, ngantuk gitu. Betul, ngaku lah. Makanya bilang, kalau orang gemuk semua disuruh olahraga, kalau mereka mau dan mudah menjalankannya, mereka gampang kurus. Ternyata menjalankannya aja susah. Betul nggak, Bang? Nah, sekarang Mbak Dila nggak usah disuruh olahraga dulu. Sekarang Mbak Dila dari pagi bangun, makannya nanti baru jam 12. Dari jam melek sampai jam 12 itu Mbak Dila kayak orang nggak bisa diem nggak? Kerja mas. Iya, maksudnya kayak ada tenaga lebih kan? Kayak ada energi lebih, kayak mau dibawa olahraga pun ayo. Bener nggak? Iya, maksudnya tidak lesu, nggak ada ngerasa lesu gitu. Maksudnya ada semangat gitu untuk aktivitas fisiknya, kayak dikasih tenaga dari dalam. Iya. Nah, kalau fisiologi kita sudah mendukung kita untuk bisa aktif fisik, mendukung kita untuk bisa menunda makan atau mengurangi makan, itu baru bisa menjalankan sebagai gaya hidup. Kalau cuma disuruh gaya hidup yang sehat ialah olahraga, makan dikurangin, diet, baru sehat. Tapi ternyata fisiologinya belum mendukung untuk melakukan itu semua. Nggak bisa jadi gaya hidup, itu bisa jadi diet. Berapa lama ya gue harus diet kayak gini ya? Nanya terus. Karena gue harus dipaksa olahraga, karena gue harus dipaksa ngurangin makan, karena gue masih lapar. Ini betul, ini diet. Nah, kalau Mbak ngerasa diet nggak? Itu pernah tuh saya kayak gitu. Dan sekarang 3 bulan KF ini ngerasa diet nggak? Kok ini diet apa diet sih? Kok nggak makan tapi nggak lapar? Kalau dulu gue disuruh ngurangin makan, Iya, nggak menunggu kapan berakhirnya gitu. Nggak perlu kapan, ya kayak menikmati sih Mas 3 bulan ini. Betul, menikmati 3 bulan itu menikmatinya didukung apa? Didukung niat yang kuat apa didukung fisiologinya yang mendukung? Ayo. Niat kuat apa fisiologi yang lebih dominan? Fisiologinya. Bukan masalah wah teman-temannya bilang, "Wow, Dila kuat banget gak makan nasi."
Dilanya nggak hebat, fisiologinya Dila yang bikin hebat. Jadi Dila mudah menjalankannya. Betul nggak Mbak Dila? Betul nggak? Itu rahasianya. Jadi teman-temannya sinyalnya kurang bagus. Ya nggak apa-apa. Jadi teman-temannya itu kuncinya apa? Saat mereka bilang, aduh, belum mampu Dil, gue masih pengen kue kayak gini. Mbak Dila tuh ngomong gini, niatin 3-4 minggu konsisten. Kalau 3-4 minggu masih nyari nasi, roti, mie, 3-4 minggu masih nggak kuat, nggak makan, 3-4 minggu aja. Kayak gini deh, aku setahun nggak pernah puasa, Senin Kamis nggak pernah. Tapi begitu, kalau kita Muslim, begitu Ramadan, masa nggak puasa sih? Mau dipaksain kayak pokoknya harus puasa kalau udah Ramadan sebulan. Nah itu banyak orang sebulan, cuma dalam setahun sebulan maksain diri 30 hari nggak puasa, diniatin 30 hari walaupun fisiologi mereka nggak mendukung, tapi karena mereka untuk ibadah kalau nggak dosa mau. Nah masa ini seumur hidup lu makan karbo, masa sih nggak mau nyoba 3-4 minggu aja nggak makan karbo? Kalau nggak ternyata nantinya 3-4 minggu ini nggak makan karbo, ternyata lu jadi craving atau lu jadi sakit, balik deh makan karbo. Tantangin gitu dulu Mbak. Jadi untuk membuat mereka bisa bilang, ternyata mudah ya, itu harus jalanin dulu. Itu otaknya harus kenal dengan perutnya dulu. Begitu otaknya dikenalin sama pipi, perut, paha, yang dibilang tadinya susah, loh, kok gampang ya? Itu rahasianya. Itu baru bisa jadi lifestyle, bukan diet. Kenapa ini bisa jadi long term? Nggak perlu temporary, karena nggak menyiksa. Nggak ada hambatan fisiologi, malah sinergi adaptasinya. Itu rasanya ketosis, bukan diet. Tuh, ilmu dari anak elektro. Habis 1 jam lebih. Terlepas ya begini. Mbak Dila, kalau ada penawaran apa ini 3 bulan kan udah dijalanin. Tadi sempet sih ngomong Mbak Dila kayaknya sih enjoy. Kira-kira kalau ada mantan terindah lewat masih tergoda nggak ini Mbak? Tergoda itu manusiawi. Kalau itunya mungkin kayak saya sih tetap wahnya aja. Cuma mungkin kalau untuk makannya juga nggak terlalu. Kalau so far sih lewat-lewat aja, walaupun misalkan ada yang lagi makan depan gitu kan, biasa aja. Karena saya sudah bisa bikin, misalnya kayak kue sih sebenarnya, terutama saya kalau misalkan ada kue gitu, saya sudah bisa bikin sendiri, sudahlah gitu. Jadi nggak terlalu tergoda. Ya, kalau misalkan mata itu memang suka membuat ilusi. Benar-benar. Ya kan, mata itu membuat ilusi aja. Daripada nanti nyesel gitu langsung. Soalnya kan saya pernah tuh kemarin itu kemakan beli jadi gitu kan rasanya tuh manis, kayaknya gulanya banyak. Saya langsung mencret gitu, jadi nggak mau lagi. Pasti, karena nggak apa-apa. Justru malah aku bilang sekarang malah bagusnya itu tuh Mbak Ucus bilang tergoda itu manusiawi. Iya tergoda. Orang kita aja yang udah pada married, ada cewek cantik aja bohong kalau nggak. Tapi kan cuma gini doang. Tergoda, tak lurus lagi. Eling, Dora Eling. Intinya jangan Dora Eling. Lirik itu manusiawi. Mudah-mudahan nanti pas lagi musim durian saya tetap kuat. Lagi musim durian itu depan rumah sakit itu banyak. Nah, gini aja, anggap aja yang jual durian itu artis Korea. Daripada liatin durian, gue ngeliat artisnya Koreanya aja deh. Kan suka drakor kan. tapi kan artis Korea nggak disamperin diembat kan, enggak kan? Udah aja. Kalau diliatin aja kan, udah cukup gitu. Eling. Tapi kalau ada yang nawarin balik lagi juga udah nggak kepengen ya, maksudnya bukan balik konsumsi, cuman balik lagi ke pola dulu, kayaknya udah enggak lah. Kayaknya ini bakal lewat dari 3 bulan bahkan lebih dari 6 bulan ya Mbak ya. Mudah-mudahan, semoga sih. Makanya apalagi kalau udah gabung di komunitas terus belajar gitu kan,
walaupun dikit-dikit ya belajar itu sedikit demi sedikit gitu pahamnya gitu, kadang-kadang lupa gitu. Tapi istilahnya kebuka lah gitu, nggak cuman sekarang ini makanya begini nggak cuma kayak gitu doang gitu kan. Kalau istilahnya basicnya itu kan udah tahu kenapa harus begini, kenapa kita harus pilih makanya ini, makanya nah lebih betul kuat itu. sih. Nah, makanya gini, makanya Mbak itu bagusnya gini. Mbak itu makanya kenapa aku sama Mas Budi itu selalu mengadakan TFH, SFH. Itu apa? Itu ladang ilmu. Kenapa? Yang membuat kita makin konsisten ialah kalau kita makin yakin dengan gaya hidup kita. Untuk makin yakin, kita harus makin pintar. Artinya kita ngerti fisiologinya. Kalau Mbak di dalam punya kapasiti untuk belajar dengan nakes. Terus dalamin. Jadi gini, justru kayak contohnya gini. Mas Piprim, Dokter Piprim, Dokter Kobal, Dokter Eka, Dokter Azharul, itu dulunya juga kalau suruh belajar sampai habis tapi belum pernah ngejalanin, dia nggak bakal bisa. Begitu dia ngejalanin KF-nya, menggali ilmunya jadi gelasnya kosong, nerimanya lebih cepat, malah belajar lebih jauh, malah bisa ngerti ini itu, gitu. Awalnya para nakes di KF itu cara mereka kalau mereka mau paham fisiologi ketosis sebenarnya, fisiologi kenapa fasting itu mudah, ketosis itu kipernya, itu mereka sambil jalanin, sambil ngerasain, gelasnya kosong, jadi wah bisa belajar macam-macam, yang tadinya belum tahu ilmunya dikebuka semua, fisiologinya jadi terang benderang, jadi bisa jelasin ke orang lain juga, itu rahasianya. Sampai ada nggak orang pinter KF, ngerti semua fisiologi kayak di KF gini, tapi dia nggak pernah jalanin KF? Ada nggak? Aku pengen tahu. Ada nggak? Nggak ada. Yang belum KF itu justru malah anti KF. Kenapa? Karena mereka lihat, yang bener nih, yang dimakan kayak gini. Gitu loh. Bener nggak? Bener. Karena mereka ngerasa di badannya belum. Kalau mereka belum ngerasa di badan, jangan-jangan tuh lemaknya ngumpul di liver semua itu yang dimakan mereka. Jangan-jangan tuh lemaknya ngumpul di pankreas semua yang dimakan mereka. Itu yang aku bilang. Semuanya terang benderang kalau kita menjalani, merasakan. Nggak mungkin dong. Kalau sesuatu yang sehat, dijalani malah sakit, ya mending nggak usah dijalani. Ya. Anggap aja gini. Anggap aja ini ada diet A nih, bagus banget, artis ini pakai ini. Tapi kalau gue jalanin, kok gue kayak lapar terus ya, nggak kuat, gue lemes gini. Jangan. Mau artisnya jadi kurus kayak, ternyata kok gue coba, guenya lemes terus, gak ada tenaga, bawaannya lapar terus, kehilangan energi di otak. Akhirnya apa? Akhirnya fisiologinya nggak mendukung untuk mengurangi makan. Nah, kalau ketosis itu ialah fisiologi yang mendukung seseorang bisa mengurangi jumlah asupan makanannya. Artinya unconsciously dia kalori restricted, tidak disadari. Kenapa? Wong aku butuhnya, manusia normal butuhnya 2000 kalori sehari kok. Kalau kamu terlalu kurang, ya kamu kekurangan energi. Ya betul. Nah, terus kalau orang di KF kok bisa makan cuma sekali sehari nggak kekurangan energi? Karena kalorik equilibriumnya, keseimbang kalorik equilibriumnya tidak mengandalkan exocentric hanya dari luar. Ya, karena tubuhnya totally fat burning mode, artinya mengenali semua sumber yang di dalam. Kurang dari total anggapnya sehari butuh dihitung dari basal metabolic rate-nya ditambah sama total daily expenditure-nya, ketemunya kebutuhan 2200 kalori. Bodoh amat 2200 kalori, makan cuma 1000 kalori. 1200-nya emang apa susahnya ngambil dari dalam? Wong otak juga bisa udah ngambil lemak kok. Kecuali kalau otak belum kenal, ya kekurangan 1200 kalori ya otaknya yang teriak. Karena sebagian dari itu kan otak juga minta. Otaknya nggak kuat. Ya, karena kan kalau dari 1200 kalori yang kekurangan itu otaknya juga minta, yang diminta emang apa? Lemak. Enggak, gula. Gulanya udah nggak ada dari 1200 kalori, makanya otaknya teriak. Makanya terlalu rendah kalorinya. Sekarang orang di KF kehilangan 6.000 kalori alias 2.000 kali 3 alias 3 hari nggak makan, malah lari sana lari sini. Kalorik equilibriumnya ditemukan di mana? Di dalam endosentrik. Yes. Itu rahasianya. Mantap. Mbak Dila kan tadi ada cerita kalau Mbak Dila dulu sempat memulai dari ketogenik.
ya kan. Jadi ada pengalaman juga dan sempat ada sedikit cerita sampai muntah, ya kan. Aku sih bukan mau nanya muntahnya kenapa, tapi ini karena kaitannya ada yang nanya nih, kayaknya dari sesama nakes, Mbak, bedanya ketogenik sama apa? Sama ketofastosis apa sih? Nah, ini menurut bahasanya Mbak Dila aja. Tadi sempat sih ngomong ilmiah, tapi mungkin lebih dijelaskan secara bahasanya Mbak Dila sendiri. Monggo, Mbak. Kalau menurut saya sih, kalau diet ketogenik itu pola makannya aja gitu ya, lebih ke pola makannya aja yang rendah lemak, moderate protein sama tinggi lemak, moderate protein sama rendah karbohidrat gitu kan. Terus di situ kita tidak ada jam puasanya ya. Kita makan terus tetap dihitung tuh persentase, ada disuruh ngitung persentase karbohidrat, protein sama lemaknya itu gitu kan. Ada persentasenya, saya lupa sih karena udah lama ya. Ada berapa persennya. Jadi si karbohidrat harian yang kita konsumsi itu sekian gitu. Cuman kalau pola makannya itu kan kalau di ketofastosis itu bertahap ya, ada adaptasinya ya, ada fase induksi, fase konsolidasi, terus maintenance. Kalau di sana kalau di ketogenik itu pola makannya aja terus nggak ada pola proses adaptasinya. Jadi kita dari awal itu udah bisa makan sayur gitu kan, yang low karbo, terus buah-buahan juga kayak gitu, seperti itu. Terus kita nggak ada nggak ada puasanya sih, intinya sih nggak ada puasanya. Kalau di ketofastosis itu kan sebenarnya yang dipentingkan itu untuk puasa ya, karena dia lebih ke healing ya, ke kalau puasa itu kan mencetuskan proses autofaginya ya, untuk regenerasi sel, untuk healing juga gitu kan. Ditambah itu pola makannya ketogenik karena untuk mempertahankan otak gitu ya, biar terbentuk keton untuk energi di otak kayak gitu. Mungkin kalau menurut saya itu Mas. Jadi sempat terpikir ilmiahnya itu karena mungkin ini nggak tahu benar nggak tanggapanku, Mbak dulu waktu sempat jalani ketogenik kok ya memang ada turun, tapi kok sepertinya masih belum dapat optimal gitu ya, sampai sempat muntah segala macam. Tapi begitu jalanin yang KF ini walaupun agak telat, agak jedanya setahun lebih ya, tapi kok begitu dijalanin kok enjoy aja. Iya, selama 3 bulan. karena ada ilmunya gitu, makanya beda sih kalau di ketogenik kan cuma dikasih itu aja kan. Ya ini, gitu. Pokoknya ini. Kalau di sini kan fokusnya belajar dulu, makanya kadang-kadang kan kalau yang newbie itu suka kalau di Facebook itu baca protokol gitu. Protokol ya saya baca. Jadi kan saya mau nanya, saya baca protokol. Kadang berkali-kali baca protokol. Jadi intinya kan disuruh belajar gitu kan, belajar gitu. Makanya kan ya sudah kita belajar gitu kan. Jadi belajar itu maksudnya sebenarnya kan ketika kita tahu begitu gitu kan. Jadi sebenarnya itu motivasi yang terus-menerus kan ketika kita sudah tahu sebenarnya. Jadi itu. Jadi makanya sebenarnya KF itu lebih mudah gitu, lebih mudah ketika kita sudah ngerti nanti arahnya tuh mau kemana gitu kan, arahnya tuh kemana. Dan memang bukan sekedar ingin menurunkan berat badan gitu kan, cuman kita ingin pola hidup kita ingin sehat gitu kan, pola hidup kita ingin sehat. Makanya kan kalau saya sih dulu ya motivasinya ya gitu ya. Motivasinya itu nanti jadi awalnya memang ingin nurunin berat badan gitu awalnya, cuman akhirnya kan ketika saya nyimak, terus saya juga baca gitu, lihat-lihat postingan gitu. Jadi intinya memang bukan untuk menurunkan berat badan, jadi untuk agar tubuh kita sehat, kembali ke fisiologis yang tubuh yang normalnya seperti apa gitu kan, kayak gitu. Dan hasilnya ya berat badan itu katanya bonus gitu kan, gitu. Dan tidak akan berhenti walaupun berat badannya sudah ideal, tidak akan berhenti kan kayak gitu, insya Allah. Kayaknya selama 3 bulan sempat ngajakin sesama rekannya,
agak stres juga ya kalau suruh mereka baca protokol, karena mereka biasanya juga mesti makan apa sih Mbak, mesti gimana sih jalaninya gitu ya. Saya ada waktu itu masih saudara saya gitu kan, saya kasihin protokol, jadi dia memulai gitu. Cuman kalau saya mungkin jadi ketika dia 3 hari pertama itu dia masuk rumah sakit, anak vertigonya kambuh kan, masuk rumah sakit. Habis itu ya udah, kalau misalkan nggak tahan puasa itu kita bolehlah makan jam 10 dulu gitu, tapi telur aja misalnya kayak gitu. Tapi mungkin karena saya juga ini ya nggak sempat terlalu mantau, dan saya juga ilmunya masih sedikit gitu, jadi belum bisa ngasih bimbingan yang benar. Jadi sampai saat ini sih masih pola makannya belum KF yang ini, udah mau mengurangi karbohidrat aja sih kayaknya. Sudah mulai mengarah ke low carb. Sudah mulai mengarah ke low carb, tapi belum KF gitu. Belum KF ya nggak apa-apa. Karena memang ya tidak semuanya langsung bisa ya. Kalau bisa sih syukur ya kan, tapi kan tidak ada tuntutan. Ya itu seperti tadi Mas Tio bilang kan, memang semua pada dasarnya dimulai dari kehausan gitu loh. Begitu sudah dapat ilmunya dan merasakan sedikit manfaatnya, biasanya dengan otomatis ya akan sharing sih biasanya begitu, ya kan? Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Mbak Dila, kok bisa sih sekarang kurus gitu? Jadi aku bilang ketofastosis, kalau misalkan mau ikut niatnya dulu. Soalnya saya takut, itu kan bahaya ketika misalkan makannya high fat gitu, tapi tiba-tiba akhirnya karena misalnya nggak nekatnya nggak kuat, misalnya dia nggak belajar juga gitu, takutnya makan lagi gula, takutnya malah jadi sakit kan gitu. Jadi kan kitanya gimana gitu kan, nggak enak gitu. Sementara kalau untuk ngasih pendampingan yang itu secara waktu juga saya nggak ingin. Jadi niatnya dulu, pelajari dulu lah gitu, maksudnya niatnya gimana gitu. Kalau misalkan kira-kira niatnya tuh nggak itu, saya masih belum mengenal belum menuntun ke KF, low carb aja gitu, jangan makan gula, jangan makan kalau bisa nasinya, palingan saya suruh nasinya separuh piring aja, banyakin lauknya dulu gitu kan, sayurnya seperempat. Itu sama pasien-pasien juga kayak gitu. Kalau biasanya kan saya kalau lagi USG ya, saya ketemu, kalau dokter radiologi itu ketemu pasiennya cuma pas USG doang gitu. Jadi kalau lagi USG ketemu fatty liver, fatty pancreas, biasanya saya cuekin aja. Atau biasanya sebelum KF itu saya ngasih advice itu makan rendah lemak gitu kan, biasanya gitu kan. Sekarang tuh, Pak, jangan makan gula. Jadi pertama gulanya dulu, jangan makan yang manis-manis. Terus tepung-tepungan kurangi gitu kan. Terus nasi itu jangan makan, kalau di Sumatera kan biasa makan nasinya mentung gitu ya, tinggi. Munjung. Makan nasinya dikurangi, makan nasinya seperempat piring. Jadi saya bilangnya kayak gitu aja dulu, makan nasi seperempat piring, lauknya separuh piring. Kalau mau makan sayur seperempatnya gitu kan. Biasanya akhirnya mulai berubah ke situ. Cuman kalau misalkan untuk langsung nggak makan nasi, saya belum ngurangi aja dulu gitu. Terutama kalau gula-gula sih jangan makan yang manis-manis. Biasanya kalau disebut jangan makan yang manis-manis, pada bisa gitu kan, masih bisa, kayaknya sih bisa untuk nggak makan manis. Cuma kalau udah disuruh nggak makan nasi gitu, nggak makan tepung, itu agak susah gitu. Tapi kalau misalkan dibilangin dikurangi aja, terus kalau misalkan sudah makan pempek jangan makan nasi lagi gitu, karena sama gitu, makan pempek sama makan nasi kan karbohidrat juga. Nah yang itu tuh gitu kan, dibilanginnya akhirnya jadi sedikit rada lama gitu kan, ngomonginnya lagi berkurang. Jadi jam untuk edukasinya jadi agak diperpanjang. Kalau padahal sebenarnya sakitnya bukan itu gitu kan, sakit itu batu ginjal, ketemunya ada fatty liver, sehatnya fatty livernya gitu. Nah itu nggak dikomplain gitu. Tuh, nggak makan waktu. Untuk jelasinnya kan makan waktu. Enggak sih, Mas. ini pasien di dalam lama banget nih, gue nggak masuk nungguin yang itu ngobrolnya banget. Lihat situasi, Mas. Lihat situasi. Lagi bener aja. Lebih mudah langsung ngasih obat dibanding jelasin gaya hidup kan? Iya benar. Kalau gaya hidup udahlah cemplungin ke komunitas, biar aja dibantu rame-rame. Kalau kerjain sendiri itu susah.
Okay, ya. Karena apa? Makan waktu dan sebagainya susah. Makanya karena apalagi kalau pasien udah ngantri. Oh ya, aku mau nanya, di radiologi Mbak megang yang PET scan juga nggak? Nggak ada. Kalau di Sumsel nih nggak ada PET scan di Jakarta. Oh, tapi mekanisme tapi kalau mekanisme PET scan tahu kan? Ya, tahu. Iya kan? Pakai yang FDG-nya kemarin tahu tuh kan? jurnal yang itu menarik sih. Iya kan? Itu kalau orang radiologi paling melek. Sebenarnya kan itu tidak sensitif untuk infeksi virus ya, untuk SARS-CoV. Tapi kan itu profil metabolismenya gitu kan. Betul kalau sekali. Misalkan, jadi kalau kayak di infeksi TB juga bisa sebenarnya uptake-nya naik gitu kan. Betul sekali. Karena profil metabolismenya gitu. Makanya wah ini menarik banget gitu. Betul. Jadi justru malah orang radiologi itu yang paling tercerahkan dulu. Kenapa? Karena setiap ada patofisiologi yang tinggi inflamasinya, tanda kutip tinggi. Lokasi-lokasi yang hyperinflamasi atau lokasi-lokasi yang hyperanabolik, disitulah uptake FDG terbesarnya terjadi. Padahal itu akarnya dari patofisiologinya. Masalahnya di situ. Masalahnya mau di stop inflame-nya. Yang mau di-stop ialah anabolismenya. Yang mau di-stop ialah replikasinya. Tapi kalau tak masukin FDG, di situ uptake terbesar. Berarti somehow memberikan clue bahwa semua yang bersifat patologis dari inflamasi yang tinggi, sitokin storm, pembentukan GGOT-nya, contohnya di COVID, kok uptake FDG-nya tinggi? Kok uptake glukosnya tinggi? Ya. Nah, dari situ udah jelas duluan. Iya, benar. Kalau aku makan nasi diserap jadi gula, nyiram bensin. Kira-kira gulanya dari nasi tadi itu di darah larinya sama nggak ya kayak FDG kalau dimasukin? Kalau anggap aja gula nasi itu bisa ada kontrasnya nyala nggak ya di paru-parunya? Kan jadi melek kan orang. Jadi melek. Iya, jadi orang radiologi malah paling ngerti duluan intervensinya. Ternyata kalau gue masukin FDG, fluorodeoksiglukos yang glukosa, dimasukin larinya ke lokasi yang sedang inflame. Mau itu TB, mau itu apa yang meradang. Tapi radangnya itu yang bisa yang bisa membuat kemunculan imunopatologinya sampai meningkatkan mortalitasnya. Kalau udah tahu kayak gitu, wajar nggak kalau kita bilang stop sumber glukosa yang terserap ya, karbo terserap. Artinya entah mau makan ubi, singkong, kentang, itu terserap jadi gula nggak? Kalau terserap jadi gula, anggap aja ubi, kentang, singkong, gulanya dikasih label fluorin juga, itu larinya ke yang hipermetabolik yang sedang bermasalah. Padahal itu yang mau di stop. Dan ironis makanya, Mas lihat menu pasien cancer. Itu loh. Itu. Ayo dong guys, benang merahnya. Aduh. Lihat menu pasien cancer, pasien tumor. Aduh, geleng-geleng bener loh, ironis. Bingung. Itu loh, makanya kenapa kita harus melihat semuanya secara teknikal supaya kita bisa mendesain buat diri kita sendiri. Coba anggap aja semua orang yang tahu kalau aduh, saya lagi ada inflamasi nih, di mana? Di sini. Sakit. Anggap aja ada aktivitas sel imun, sakit di sini, sakit di sana. Judulnya sakit inflame. Berarti kan terjadi kondisi hipermetabolik, entah itu sel imunnya atau sel yang diserang imunnya, dua-duanya sama-sama hipermetabolik. Langsung nanya ke radiologi, kira-kira kalau dimasukin FDG, yang orang yang lagi sakit di lokasi itu nyala nggak dia? Cobain aja. Nyala. Itu loh rahasianya. That simple guys. Masa nggak nyambung sih? Harus banyak tenaga. Kalau sakit tenaganya harus ada. Harus banyakin nasinya. Padahal disuruh puasa sama tidur ya Mas. Itu loh, makanya metabolic conditioning itu something yang orang nggak ngerti, tapi kalau udah tahu ilmunya, pakem deh.
Iya. Tujuannya di mana? Itu loh. Nah, ini saking pakemnya bakal jadi 6 bulan bahkan lebih nih Mbak Dila. Insya Allah. Ditunggu loh 6 bulan kemudian jadi vendor. Ya, itu ditunggu. Jadi kayaknya serius sih. Ditunggu ngisi virtual bazar dia sama. Tapi jujur salut ini satu langkah antisipasi salah satu warrior ini Mbak Dila ya kan. Jadi sebelum nanti aku cheating karena kan sempat ngerasain trauma begitu muntah. Wah, jangan sampai kecolongan lagi. Jadi udah berkreasi dulu, udah tahu resep udah praktek ya kan. Jadi begitu jalanin KF ada bempernya ibaratnya. Kalau kangen ya udah buru-buru pulang. Yang paling jangan dihadapi. Kalau aku yakin Mas, kalau nakes sebenarnya sih warrior juga banyak ya. Pokoknya kalau warrior yang rajin ikut TFH, SFH, ilmu fisiologinya juga berkembang terus. Ya bagaimanapun juga lama-lama warrior kita walaupun non nakes kalau kita siramin technical terus kan lama-lama ngerti juga fisiologi. Iya. Ya kita berdua aja bukan nakes kok. Kan? Kita aja bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Dan kalau nakes malah yang lebih cepat ngerti lagi, pakemnya lebih kuat lagi. Akhirnya malah mereka yang jadi ujung tombaknya ilmu kita di mereka yang nyebarin. Karena semangatnya orang di KF apa? Semangatnya orang di KF itu kalau mereka udah merasa sehat, mereka nularin. Mereka pengen ngasih tahu, mereka mau ngajarin. Cuma-cuma. MLM lewat. Mau ditawarin poin berapapun lewat sama warrior kita, semangat bantuinnya apa. Kalau asal ada yang mau belajar, yuk aku ajarin gitu loh. Kalau asal mau belajar ya yuk diajarin kalau udah niat. Malah benar-benar mau dibantuin. Nggak perlu pakai poin-poinan, nggak perlu kapal pesiar. Nggak perlu. Lihat aja warrior. Nggak perlu sharing kapal pesiar. Lihat aja warrior kita kalau pas lagi ngoceh ngasih tahu orang, bilang ini orang MLM apa sih KF itu? Orang udah mikir gitu duluan. Kenapa? Karena semangat banget jelasinnya. Semangatnya itu bukan karena semangat dia mau dapat poin. Semangat karena dia tahu kebenaran, dia merasa sehat, dia pengen orang lain tambah sehat juga. Dia aduh lu diabetes padahal gampang banget masalahnya di sini. Aduh lu punya hipertensi padahal masalahnya itu di karbonnya. Dia tahu, dia gemes pengen ngasih tahu. Gemes pengen nyubitin, lu kok nggak ngerti ya? bukan cuman gemes mau nyubitin, Mas, speechless. Soalnya ada mindset sampai gini, yang namanya sembuh atau sehat itu bisa menikmati menu apa aja. Itu orang DM loh yang bilang. Sampai speechless kitanya. Iya kan? Jadi bukan berpikiran sehat itu harus bisa lepas obat, enggak. Malah berpikiran sehat itu harus bisa makan apa saja, semuanya bisa dimakan. Itu orang DM yang ngomong. Ampun, ya sudah. Belum dapat hidayah. Ya iya, habis mau dikatakan apalagi bergantung sama obat. Ya sudah. Mas, kita sudah jam 10, monggo closing statement dari Mbak Dila. Monggo, Mbak. Bener nggak? Ngobrol nggak harus sama yang terasa. Ngobrol TFH sama newbie seru kan? Karena basic itu makanya TFH nakes itu aku sekarang kayaknya newbie itu masih gini, basicnya itu justru yang nggak dimengerti pada saat kita mau jelasin, jadi ngerti rame-rame. Nah itu aku senangnya kalau sama newbie. Jadi kita ngerti rame-rame dalam proses belajarnya lebih terenlight, karena kalau jujur kalau mau dibandingin yang senior sama newbie di komunitas kita kebanyakan newbie. Dari ratusan ribu itu emang kebanyakan senior, kebanyakan newbie, kebanyakan baru belajar, kebanyakan yang masih gagal-gagal. Nah, itu yang harus kita sering motivasi, semangatin, kuatin. Dan justru insya Allah nih kalau Mbak aktif di grup ya, aktif ngikutin TFH, SFH, dengerin terus ya Mbak. Sekarang kan kita dengerin pengalaman Mbak nih. Nanti kita lihat siapa nakes nanti hari Jumat nih. Dengerin juga pengalaman dia, karena di setiap pengalaman orang yang cerita itu selalu ada aja ilmu yang bisa dipetik beda-beda. Nah gitu loh, makanya pasti membuat semangat. Ini kayak Mbak Uwi yang dulu salah satu narasumber TFH, sekarang juga seneng ngikutin TFH dari nakes lainnya, kenapa? Ada aja ilmunya. Gitu loh, walaupun memang nggak sekocak dia sih, memang dia paling kocak, aku akuin.
Silakan Mbak Dila. Ada pesan buat para newbie, terutama para newbie nakes mungkin yang masih mungkin maju mundur cantik dalam pikirannya, antara yakin, nggak yakin, silakan. Iya, pokoknya kalau pesan saya ya untuk menasehati diri saya sendiri juga sih, memotivasi. Kita pertama belajar dulu sih sebenarnya. Ketika kita udah terbuka mata, nggak akan mudah goyah lah gitu, nggak akan mudah goyah. Insya Allah bertahan gitu di pilihan kita gitu. Karena adapun kalau misalkan keinginan kita yang lain itu bisa bisa ada jalan alternatifnya gitu ya, seperti itu. Terus jangan meng-underestimate-kan kemampuan diri kita. Jadi kita tidak bisa. Jadi kita harus bisa men-challenge diri kita sendiri gitu ya, ditantang gitu diri sendiri. Insyaallah bisa kok kayak gitu. Mungkin itu. Kayaknya ini yang tadi barusan dimaksud nasi buat orang Palembang. Pempek. Ya Mas, silakan Mas Tio. Ya, aku udah. Udah cukup, tumben Mas. Takutnya kemalaman udah jam 10 lewat, kalian udah pada banyak yang pamit. Pokoknya keren. Terima kasih banyak buat Mbak Dila yang udah mau jadi narasumber TFH. Mudah-mudahan para nakes lain banyak yang bersedia juga untuk kita kepoin. Supaya secara nggak langsung kan jangan malu dikepoin nama kita. Kenapa? Akhirnya malah menjadi pahala. Kenapa? Karena ilmunya juga akhirnya dibagi-bagi buat banyak orang. Gitu. Enggak, aku nggak mau jadi narasumber. Nggak apa-apa, jangan mau jadi narasumber. Karena narasumber setiap narasumber itu berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman artinya dia secara nggak langsung kan nggak usah. Tapi pengalaman saya pengalaman buruk semua, mas saya gampang cheating, nggak apa-apa. Justru kan malah jadi pelajaran. Kenapa kalau bisa gagal cheating? Nah, gagalnya di mana? Nah, jadi buat contoh orang lain, jangan sampai kayak gue ya, gitu. Nggak apa-apa mengaku kesalahan gitu. Nggak apa-apa. Jadi maksudnya gini loh, yang narasumber TFH itu bukan seseorang yang perfect, yang wah aku tahu semua ilmu KF. Bilang, Mas aku nggak ngerti KF, masih baru belajar gitu. Kalau mau nanya ilmu mah, aku nggak perlu ngundang narasumber. Orang nanya mah aku yang ada di sini kok. Ilmu KF-nya juga dari aku. Kok takut amat. Gitu. Yang dicari itu ya pengalamannya, ceritanya. Iya, itu yang unik. Usahanya. Itu yang menarik dari setiap TFH. Pengalaman. Tidak butuh ilmu tinggi untuk menjadi narasumber TFH. Tapi mau share pengalaman. Mudah-mudahan banyak yang nanti Japri aku kasih referensi Mas ini kayak ini kan aku Mbak Dila sorry tau nggak, Mbak Dila ini kan aku dapat referensi dari Mbak Felicitas. Mbak Feli itu ya nggak apa-apa, justru malah bagus. Kenapa? Karena bilang jadi nggak, Mbak Feli nggak ngasih tahu Mbak Dila baru 3 bulan dia belum bisa jadi itu nggak ada urusan, yang nentuin aku. Yang penting justru kenapa banyak nakes ini yang ya jujur ya ilmu KF itu kalau dilihat di mata orang awam, kalangan luar kontroversial banget. Tapi kenapa KF bisa mengajak begitu banyak nakes ikut ke KF yang tadinya kontroversial? Kenapa? Karena kita bisa menjelaskan secara teknikal dan rasional. Yes. Bukan katanya. Yes. Justru itu yang membuat harusnya KF lebih mudah diterima di kalangan orang yang mengerti fisiologi. Yes. Itu loh yang kita mau angkat semua orang, bahwa ini bukan pseudo science, bukan katanya, bukan diet-dietan. Semua fisiologinya terbuka lebar. Kalau mau belajar benang merahnya, tak kasihin deh semua. Itu loh, makanya kita harus, dan ini juga memperkuat semangat para warrior lainnya yang awam justru. Itulah makanya kita butuh banyak untuk cari testimoni, sharing pengalaman dari para nakes supaya bisa memotivasi warrior as a whole global. Oke, terima kasih banget Mbak Dila udah. Thank you Mas Tio dan juga Mbak Dila. Ya. Jangan lupa teman-teman, kita masih ada TFH lagi hari Jumat ya. Tunggu pengumumannya dan jangan lupa teman-teman, grup WA untuk SFH hari Minggu tanggal 11 Oktober sudah dibuka. Ya, pastikan teman-teman stay tune di pengumuman Mas Tio, link grup WA 1 segera daftar, dan kalau sudah penuh akan segera dibuka lagi grup WA kedua. Ya.
Oke, teman-teman, begitu. Selamat malam. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya hari Jumat.